Kisah ini dimulai dahulu kala di sebuah padang luas yang dipenuhi domba-domba kecil ketika tiba-tiba langit mulai retak. Gadis penggembala malang itu sudah membelalakkan mata karena terkejut. Lalu sebuah mata raksasa muncul, menatap lurus ke arahnya. Itulah hari ketika invasi Raja Iblis dimulai, dan tak terhitung makhluk bermunculan. Coba tebak, siapa yang muncul bersama Raja Iblis? Ah, tunggu. Bukan para terbangkit seperti yang kukira. Kali ini, yang muncul adalah para ksatria suci yang melayani Tuhan. Masalahnya, mereka sangat taat. Mereka bersumpah kepada Tuhan, dan lewat sumpah itu, mereka memperoleh kekuatan gaib lalu mengusir monster dari tanah itu. Namun, miasma iblis, zat dari alam iblis, tetap sangat pekat di beberapa wilayah. Sebagian besar tempat yang tersentuh olehnya menjadi rusak dan mati. Di sebuah kota terbengkalai, kalian benar-benar bisa melihat taman raksasa memakan tubuh yang terjatuh. Jijik. Tunggu. Oh, tidak. Itu wanita yang tergantung terbalik. Dan ceritanya bilang, siapapun yang selamat akhirnya berubah menjadi iblis. Tapi lalu seseorang menebasnya, dan tanaman itu jatuh ke tanah seperti sampah. Wakil Komandan Ksatria Suci Karen berkata mereka datang terlambat. Oh, nama senjata itu Cheyenne Vert. Benar. Seseorang memanggil wakil komandan dan berkata, bulan merah telah muncul. Sial, terakhir kali aku melihat bulan merah di cerita ini. Akhirnya tidak bagus. Tiba-tiba, mereka mendengar suara benturan keras, dan seorang pria berkata, ada pembangunan di depan. Memperingatkan mereka agar berhati-hati. Saat bulan itu ada di langit, apapun bisa terjadi. Karen melangkah lebih dekat ke lokasi itu, dan di dalam dia melihat seorang manusia, seorang anak, kecil dengan kepala besar, dan mata yang jaraknya lebih lebar dari apapun. Coba tebak, itulah protagonis kita, karena kita melompat 15 tahun sejak hari dia ditemukan. Di kantin panti asuhan, seseorang berkata mereka bisa makan berkat para ksatria suci, jadi mereka harus bersyukur. Tapi lalu seseorang memanggil pria di depan. Itu Lika, bertanya kenapa porsinya begitu sedikit. Pria itu tampak tidak senang mendengarnya, tapi dia hanya berpaling sambil berkata, itu bukan apa-apa. Di belakang, dia memperhatikan semua orang di kantin sambil mengingat bagaimana iblis menyerang desanya saat dia masih kecil. Dia satu-satunya yang selamat dan dibawa ke sini untuk dibesarkan oleh para ksatria. Semua orang menganggap aneh seorang bayi bisa selamat sendirian. Selain itu, mereka bilang tanda lahir di wajahnya membuktikan dia anak monster. Dengan kata lain, mereka tidak menganggapnya bagian dari mereka. Saat itu, seseorang menuangkan ikan basi dan sisa makanan ke mangkuknya, sambil berkata, bahkan itu terlalu banyak untuk makhluk sepertinya. Semua orang di sana curiga dia bukan benar-benar manusia, dan karena mereka semua juga kehilangan keluarga akibat iblis, tentu saja dia tidak disayangi. Pria yang melempar makanan itu memanggil anak menangis di dekatnya. Lika tahu bocah ini baru datang kemarin. Pria yang lebih besar berjongkok dan berkata ayah anak itu dimakan monster yang menyamar sebagai manusia. Ross yang persis sama seperti Laika. Dia menyuruhnya meminta maaf. Laika bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi anak itu sudah berteriak padanya agar mengembalikan ibunya sambil menyebutnya monster menyedihkan. Dan begitu saja, pria itu membenturkan kepala Laika ke tanah sambil berkata, kalau mereka menyuruhnya minta maaf, dia harus melakukannya. Jadi, anak malang itu meminta maaf. Apalagi yang bisa dia lakukan? Protagonis berambut putih. Kukira dia akan meledak dengan aura, tapi sepertinya dia masih harus banyak berkembang. Sambil mengelap kotoran dari lantai, dia berkata rutinitasnya sama saja selama lebih dari 1 dekade. Pada dasarnya, kau tidak bisa meninggalkan tempat ini sampai dewasa. Selain itu, saat umurmu 15 tahun, pendeta bisa mengirimmu menjadi ksatria suci. Kau harus lulus ujian, dan bagi Laika, hanya tersisa 5 hari sampai gilirannya. Dia tidak tahan lagi terjebak di panti asuhan terkutuk itu, dan tak sabar ingin pergi. Akan jauh lebih baik kalau dia benar-benar bisa menjadi ksatria suci. Adegan beralih ke sebuah patung, dan seseorang berkata, upacaranya akan segera dimulai.
Siapapun yang berusia 15 tahun dan ingin menjadi ksatria hanya perlu maju dan mengucapkan sumpah. Pria berkepala pelontos di samping Laika mencibir, berkata monster sepertinya tak akan pernah menjadi ksatria suci. Lalu pendeta meminta mereka satu persatu maju lagi dan mengucapkan sumpah di hadapan piala. Mereka yang cairannya berubah biru tidak bisa menjadi ksatria, tapi mereka yang cairannya berubah emas boleh meminumnya, menerima sumpah, dan memperoleh kekuatan. Agar sumpah bekerja, mereka harus mempersembahkan hal paling berharga bagi mereka kepada dewa itu. Selain itu, upacara ini hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup, jadi sebaiknya mereka berhati-hati dengan apa yang mereka pilih untuk dipersembahkan. Pria berkepala pelontos maju duluan, dan dia bersumpah tak akan pernah lari dari monster manapun lagi. Adik perempuannya dimakan makhluk tepat di depan matanya. Sekarang dia bersumpah, seberbahaya apapun mereka, dia akan membunuh semuanya sampai habis. Piala itu mulai bersinar, menerangi seluruh ruangan, dan tiba-tiba cairannya berubah keemasan. Pria itu berkata, seorang bangsawan sejati telah muncul, dan kini dia tak akan pernah bisa lari dari makhluk-makhluk itu lagi. Dia mengambil cawan itu, pendeta memberkatinya, dan ruangan pun bercahaya. Tepat saat itu, dia merasakan kekuatan aneh mengalir di tubuhnya. Semua orang di sekelilingnya tercengang. Orang kedua maju, menyatakan dia akan hidup sebagai pengembara tanpa keluarga begitu pergi. Karena baginya, keluarga adalah hal terpenting dari semuanya. Sepertinya itu juga berhasil. Yang lain maju, mengucapkan sumpah, dan berhasil. Seorang gadis maju, mengucapkan sumpahnya, dan itu juga berhasil. Laika yakin dia juga akan berhasil, tapi tentu saja, kalau berhasil untuk semua orang lain, itu harus gagal untukmu. Masalah tokoh utama, dia dipanggil maju, dan dia melangkah dengan gugup. Dia berkata, dia bersumpah akan menjadi ksatria untuk melindungi orang-orang. Tapi lalu dia membeku, tidak tahu harus berkata apa lagi karena tak bisa memikirkan apapun yang benar-benar bisa dia persembahkan. Dia ingin meninggalkan tempat ini dan bahagia, tapi dia sama sekali tidak punya apapun untuk diberikan. Orang ini benar-benar lupa bahwa kau harus berpikir sebelum maju. Genius, dia berteriak dalam kepalanya, mencoba meyakinkan diri bahwa pasti ada sesuatu yang penting dalam dirinya untuk dipersembahkan. Tiba-tiba, energi aneh mulai melonjak di tubuhnya, membuatnya kebingungan. Saat itu, cairan di dalam piala berubah menjadi lendir ungu yang aneh. Pendeta langsung berkata, dia belum pernah melihat warna semenakutkan itu sebelumnya. Dia menyatakan upacara selesai saat itu juga dan memerintahkan semua orang pergi. Laika mencoba mengatakan sesuatu, meminta mereka menunggu, tapi entah dari mana, seret, lengannya terbang. Astaga. Orang-orang di belakang mulai berkata bahwa, seperti yang selalu mereka curigai, dia memang monster sejak awal. Apa-apaan. Beberapa dari mereka sudah terbangkit, menarik tombak dan menumbuhkan lengan raksasa. Sial, aku juga ingin terbangkit. Mereka mengumumkan akan membunuhnya sekarang. Berkata makhluk terkutuk yang berpura-pura jadi manusia ini tak akan keluar hidup-hidup hari ini. Tapi saat itu, pendeta memerintahkan mereka berhenti. Berkata kekuatan itu tidak boleh digunakan melawan manusia. Detik berikutnya, langit-langit mulai retak dan sebuah tinju menghantam dari atas, menguapkan pria itu. Saat mereka mendongak, ada iblis dengan semacam tanda di dahinya, menatap tajam semua orang. Orang-orang menjerit panik dan jelas. Ini bukan bagian dari skenario, karena bahkan pendeta tampak ketakutan. Makhluk itu melakukan gerakan klasik Attack on Titan, mencengkeram seseorang dari kakinya, lalu mengunyahnya. Pendeta berteriak agar semua orang mengungsi dan memanggil Ksatria Suci. Tapi lalu, dialah yang tertangkap. Saat monster itu menerjang maju, Laika duduk di sana dengan separuh tubuhnya hilang, menatap syok, tapi anehnya tenang. Untuk seseorang yang baru kehilangan lengan, dia menerimanya cukup baik, kurasa. Yang lebih menakutinya adalah iblis yang berdiri tepat di depannya. Pria berkepala pelontos berteriak agar Laika menyingkir supaya dia bisa lari, tapi anehnya, dia hanya terus menatap makhluk itu, membeku. Dia ingat bahwa saat bersumpah, dia berjanji tak akan pernah lari dari monster lagi. Pada saat itu, iblis muncul dari belakang, dan saat dia menangis, dalam keputusasaan,
dia juga terbunuh. Yang lain dilahap, sementara anak-anak yang bersemangat di sekitar mereka mulai melepaskan aura, berteriak bahwa mereka harus mempertahankan tempat ini. Astaga, mereka menyerbu seperti karakter Dragon Ball Z. Sementara itu, Laika menonton, sepenuhnya yakin bahwa kalau begini terus, dia juga akan dimakan. Tapi apa yang bisa dia lakukan melawan makhluk seperti itu? Dia bahkan belum menerima kekuatan apapun. Dan tepat saat itu, monster yang sekarang kusadari terlihat seperti punya ibu jari sebagai payudara melangkah mendekat. Ia menatapnya dengan lidah besar itu dan melancarkan serangan. Mulutnya penuh lidah. Laika menghadapinya, bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan mati di tempat seburuk ini. Tapi lalu dia mengingat piala yang ada di belakangnya. Secara teori, kalau warnanya berubah, itu seharusnya memberi semacam kekuatan. Serangan itu datang lurus ke arahnya dan dia memutuskan, terserah. Lebih baik minum benda menjijikkan itu daripada mati di sana. Begitu dia meneguk cairan itu, rasanya menghantam kepalanya seperti kejang dan lidah itu sudah melilit tubuhnya. Sial, kukira dia akan melepaskan sesuatu yang gila, tapi ternyata tidak. Anak itu diinjak sampai gepeng. Tapi ceritanya tidak akan berakhir seperti itu. Ledakan muncul di bawah lidah itu, membakarnya habis. Dan anak itu bangun seperti Super Saiyan. Apa-apaan? Dia sekarang benar-benar berbeda dengan rambut hitam panjang. Mana kiluaku? Dia menatap monster itu, bahkan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, bertanya pada dirinya sendiri apakah ini benar-benar dirinya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya terasa dingin secara aneh. Energi aneh mengalir melalui pembuluh darahnya. Monster itu menerjang lagi, tapi kali ini dia menghindar dan mendapati dirinya berhadapan langsung dengannya. Dia menyerbu masuk dengan terangkat seperti Captain Levi, melontarkan dirinya langsung ke arah lidah itu. Dia memicu mantra ledakan, manggil lingkaran sihir dengan petir ungu yang menyambar keluar darinya. Apa ini? Bocah itu langsung berevolusi jadi Super Saiyan 16, terbang di sana, aura berkobar, menatapnya. Tajam. Dia menghantam tanah dan kembali seperti semula, kelelahan karena kekuatan yang dia pakai. Di belakangnya, seseorang bergumam bahwa ini mustahil, mereka pasti bercanda. Tapi Laika menyadari sesuatu yang mengejutkan. Lengan yang tadinya terkoyak dan dimakan telah tumbuh kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, kata pemurnian bergema di aula dan pedang raksasa sebesar bangunan jatuh menghantam, menusuk dada monster itu. Seseorang melangkah ke atas bilahnya, berkata mereka tak bisa meninggalkan tubuh itu di sini, atau miasma akan menyebar ke seluruh kota. Orang itu meminta maaf karena datang terlambat dan bertanya apakah bocah itu mengalahkan makhluk tersebut. Laika langsung mengenali ini sebagai salah satu ksatria suci. Sepertinya mereka datang dengan meledakkan semuanya, karena sekarang langit cerah dan biru. Mereka bilang bocah itu benar-benar mengesankan. Mengalahkan sesuatu yang terbangkit seperti itu sama sekali bukan hal biasa. Ini tak lain adalah komandan ksatria suci, Arthur. Tapi astaga, Arthur punya pinggang ramping dan pinggul lebar, agak tak terduga. Laika, sementara itu, benar-benar terpaku pada pedang raksasa itu. Dia belum pernah melihat apapun seperti itu seumur hidupnya. Lalu, seseorang memanggil Komandan Arthur. Nyuruhnya berhenti meninggalkan semua orang. Kapten Pinggul Lebar membalas bahwa yang lain terlalu lambat. Protagonis masih kewalahan, karena sang komandan berdiri tepat di depannya. Dia tahu kalau orang ini mengakuinya, akhirnya dia bisa meninggalkan panti asuhan. Tapi oh tidak, mereka bahkan memberinya anting kecil itu, melihat ke samping dengan imut. Tidak mungkin si seniman benar-benar melakukan itu. Tiba-tiba, Laika berlari ke arahnya, memanggil ksatria suci itu, dan berkata bahwa menjadi salah satu dari mereka selalu menjadi impiannya. Dia mengagumi mereka sejak dulu, dan memohon untuk bergabung. Tapi, si pengotor popok tepat di sampingnya menyela. Berkata mereka seharusnya langsung membunuh monster ini. Arthur menyuruhnya berhati-hati dengan ucapannya tentang teman. Tetap saja, pria itu bersikeras anak ini satu-satunya penyintas dari desa itu.
Dia bahkan melihatnya berubah tanpa membuat sumpah dan memakai kekuatan. Aneh. Tidak mungkin dia manusia. Laika mencoba menjelaskan, tapi plak, sebuah jitakan ke wajah membuat si bodoh berputar. Dan dia berkata terang-terangan bahwa bocah itu baru saja menyelamatkan nyawanya, tapi dia masih mengoceh omong kosong, benar-benar tak tahu terima kasih. Pria itu memerah wajahnya, memohon ampun, dan sang protagonis hanya terkejut. Sekarang Arthur menoleh ke Laika, ingin tahu apa yang terjadi soal dia tidak membuat sumpah. Laika berkata tepat saat dia hendak mengucapkan kata-katanya, iblis itu muncul, tapi dia tetap memperoleh kekuatan untuk bertarung. Dia minum dari piala suci setelah cairannya berubah, jadi dia punya kekuatan. Tapi Arthur menjawab bahwa tanpa sumpah, memperoleh kekuatan seperti itu mustahil. Jadi, apa sebenarnya yang diambil darinya? Atau kenapa kekuatan itu terbangkit? Laika terbata-bata sampai Arthur berkata, dia menarik minatnya. Dia ingin melihat kekuatan yang katanya dimiliki bocah itu. Dia tidak benar-benar paham, tapi Arthur menyuruhnya mengaktifkan apapun itu karena dia ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Masalahnya, dia sama sekali tidak tahu cara mengaktifkan kekuatan itu. Itu hanya terjadi sendiri saat dia minum dari piala. Arthur menyilangkan tangan dan berkata, itu mudah diperbaiki. Dia mencengkram bocah itu dan melempar. Dia lurus ke atas. Tim Rocket meleset melewati stratosphere. Dari bawah, dia berteriak bahwa sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah menyalakan kekuatan itu. Kalau tidak, dia akan jatuh dan mati. Sementara rekannya menyebutnya iblis, Laika sedang terjun bebas di langit, berpikir, ada apa dengan wanita ini? Teman-teman, dia menembus awan. Sadar kalau kekuatannya tidak aktif, tamatlah dia. Lebih parah lagi, dia masih berada di tengah langit. Sesuatu yang tampak seperti iblis bertatapan dengannya, membuatnya kebingungan. Dari tanah, Arthur dengan tenang berkata, dia lupa, ini wilayah burung pemakan langit. Rekannya berteriak bahwa ini bukan waktunya santai, anak itu pasti akan dimakan. Tapi sebelum dia sempat menjawab, binatang itu sudah mengunyahnya. Dan mereka berdua hanya berdiri di sana, sadar mereka telah mengacau. Seketika, pria itu melesat ke udara, berkata dia harus membantunya. Dan jujur saja, cerita ini benar-benar seperti Dragon Ball Z. Arthur mengakui, itu tak terduga, tapi mungkin ini kesempatan sempurna untuk memancing kekuatan bocah itu lagi. Rekannya membentak bahwa dia benar-benar pasti iblis. Sementara itu, di langit, Laika terjebak di perut binatang itu, merasakan dirinya terkikis. Di sekelilingnya, ada sisa-sisa korban. Dia tahu kalau tetap di sana beberapa jam lagi, dia mati, tapi bahkan tak akan selama itu. Ada makhluk lain datang dari belakang, siap menggigit. Dia seharusnya mati dalam hitungan detik. Tapi lalu dia teringat pria berkepala, Plontos, yang menyuruhnya mati saja. Itu hanya membuatnya semakin marah. Berpikir dia terjebak di sini karena anak terkutuk di panti asuhan itu banyak omong. Sungguh, anak-anak itu dan para ksatria suci sama buruknya. Tapi tak mungkin dia menerima mati di tempat seperti ini. Tiba-tiba, dia berubah lagi sementara. Bagian dalam makhluk itu menyerangnya dari segala sisi. Di bawah, pria berambut biru bertanya kenapa dia begitu nekat. Arthur menjawab bahwa dia ingin tahu apakah kekuatan untuk mengalahkan iblis tak terklasifikasi sendirian mungkin benar-benar berguna bagi mereka. Tiba-tiba, di langit, perut binatang itu mulai membengkak dan tanda X meledak terbuka. Di dadanya, saat protagonis menerobos keluar, dia muncul dari bagian atas tubuhnya, melesat di udara. Saat hampir menghantam tanah, dia mengulurkan tangan dan melepaskan semburan udara, meredam jatuhnya. Pria berambut biru bergegas untuk membantu. Bertanya apakah dia baik-baik saja, sambil mencatat bahwa dia tampak anehnya utuh. Tapi Arthur, di belakang, berkata aneh kalau dia membunuh makhluk itu. Dia seharusnya berada di level wakil komandan. Lalu dia berkata bahwa 15 tahun lalu, seorang bayi ditemukan di sebuah rumah terbengkalai. Dan sepertinya dia sudah tumbuh cukup banyak sejak saat itu. Bukan begitu, Karen? Benar.
Inilah pria yang menyelamatkan protagonis di awal sekali. Gila juga kan? Dia menyelamatkannya dulu dan bertemu lagi 15 tahun kemudian. Tapi Karen menyangkal tahu apapun soal itu. Bahkan, dia berkata bagi bocah itu, mungkin lebih baik kalau dia mati saat itu. Saat itu, Arthur memanggil si bodoh di sampingnya dan mengumumkan dia akan membawa anak ini karena mereka perlu mengawasi kekuatan aneh itu. Selain itu, dia berkata akan memberi mereka sedikit nasihat. Dalam situasi umat manusia saat ini, tidak ada ruang untuk peduli soal identitas seseorang. Manusia membutuhkan semua bantuan yang bisa didapat karena waktu hampir habis. Adegan beralih ke kereta kuda. Entah dari mana, nuansanya jadi seperti Yunani dan protagonis kita sedang tidur siang di sana. Kubayangkan pangkuan itu pasti cukup nyaman. Apa-apaan? Bocah? Menyandarkan kepala di paha? Dia membuat keputusan terburuk, berguling ke samping dan lari dari sentuhan wanita. Baiklah, wanita ini memang melemparnya ke langit. Jujur, ya, mungkin lebih baik lari. Dia bertanya di mana dirinya, lalu menyadari dia berada di semacam kereta terbang. Arthur menjelaskan bahwa mereka kekurangan waktu, jadi mereka harus pergi sebelum dia bangun. Sayang sekali dia tidak bisa berpamitan kepada siapapun di sana. Dia tertawa kecil, berkata lucu juga Arthur menyebut itu, tapi lalu dia tersadar dan bertanya apakah ini berarti dia sekarang bagian dari Ordo Ksatria. Arthur berkata ya, mulai hari ini, dia berada di bawah pengawasan para ksatria. Dia tidak benar-benar paham, bertanya-tanya apa maksudnya berada di bawah pengawasan mereka. Arthur menjelaskan bahwa keberadaannya adalah kejanggalan, bahkan bagi mereka. Mereka belum tahu apakah dia seseorang yang bisa dipercaya, dan itu akan ditentukan oleh tindakannya ke depan. Dia berkata mengerti, tapi ingin tahu apa yang terjadi pada panti asuhan. Karen menjelaskan bahwa bagian penting bangunan itu hancur, jadi secara resmi diputuskan untuk menutupnya. Semua anak dan staf akan dipisah dan dikirim ke panti asuhan lain. Arthur menambahkan bahwa bagian paling menyedihkan adalah kebanyakan anak itu hampir membuat sumpah. Lalu dia bertanya, apakah ada orang yang dirindukan Laika? Mengingat hanya penghinaan yang dia alami, dia berkata tidak, sama sekali tidak ada. Tapi yang lebih penting, dia ingin tahu mereka pergi kemana. Arthur menjelaskan mereka menuju barak di kota suci Alha, tempat yang dipenuhi banyak ksatria dan kadet seperti dirinya. Mereka bersiap mempertahankannya, karena bencana besar dari zaman mitos bisa terjadi lagi kapan saja. Dia tidak mengerti maksudnya. Jadi Arthur hanya menyuruhnya melihat keluar jendela. Di luar, langit mulai terbelah. Di awal cerita, disebutkan tentang retakan di langit itu, dan dari sana mengalir tak terhitung monster serta makhluk dari dunia lain. Dipimpin Raja Iblis, penguasa alam lain. Mereka berusaha menjadi dewa di dunia ini. Raja Iblis dan iblis-iblis langitnya menaklukkan dan menghancurkan sebagian tanah ini, mencemarkannya dengan esensi iblis. Tapi pada akhirnya, Ordo Pejuang Suci mengusirnya. Para iblis dikepung dan disegel di tepi benua. Itulah satu-satunya alasan manusia masih punya tanah yang layak dihuni. Masalahnya, jumlah penduduk terus menyusut dan mempertahankan tanah semakin sulit setiap hari. Arthur tidak yakin kenapa retakan-retakan ini kembali. Satu-satunya yang mereka tahu adalah sesuatu yang bahkan lebih besar dari sebelumnya akan segera terjadi, dan satu-satunya yang bisa melawannya adalah Ordo Ksatria. Laika masih belum sepenuhnya paham ketika Arthur tiba-tiba mendekat, menaruh tangan di wajahnya, dan berkata dia menaruh banyak harapan pada kekuatannya. Protagonis memerah terang, dan jujur saja, aku sudah tahu wanita ini berbahaya sejak melihat bagaimana seniman menggambar proporsinya. Dia duduk di sana seperti, Arthur, ada apa?" Arthur mendekat lagi dan berkata dia melihat cahaya aneh di mata Laika saat dia berubah. Ledakan yang dia lepaskan dengan pedang itu dan cara lengannya pulih setelah terpotong menunjukkan bahwa Arthur telah menemukan kekuatan yang benar-benar menarik minatnya. Dia tidak tahu apa yang Laika persembahkan dalam sumpahnya, tapi dia ingin Laika menggunakannya bersama mereka dalam pertarungan ini. Lalu dia menjilat setetes keringat yang mengalir di dagunya,
Ya Tuhan, wanita ini aneh banget. Protagonis setuju, berkata baiklah, dia akan membantu. Apalagi yang bisa kau lakukan? Lalu Arthur tiba-tiba menendangnya keluar, berkata, kalau begitu, ada pekerjaan untuknya sekarang juga. Kukira dia akan menghantam tanah seperti orang bodoh. Tapi ternyata bocah itu memantul dari batang pohon dan mendarat dengan kakinya baik-baik saja. Pada saat itu, dia sadar tubuhnya tidak terluka. Anehnya, tubuh itu justru terasa jauh lebih kuat. Dari atas, Arthur berteriak bahwa mereka yang membentuk ikatan memperoleh dua jenis kekuatan kemampuan khusus seperti pedangnya dan kemampuan fisik yang jauh melampaui manusia normal. Dan sekarang dia harus mengerti bahwa Ordo Ksatria tidak hanya membunuh monster. Mereka juga harus membersihkan sampah. Dan itulah tugas pertamanya. Setelah selesai, dia bisa menuju kota. Tapi sebaiknya hati-hati agar tidak salah jalan. Protagonis benar-benar bingung, bertanya-tanya apa maksud Arthur dengan membersihkan sampah ketika dia mendengar langkah kaki di dekatnya. Dan seseorang berkata itu nyaris saja. Salah satu dari mereka bertanya apakah para ksatria di kereta sudah pergi. Pria kumal di depan ingin tahu siapa anak ini. Mereka mendengar suara keras dan ingin tahu apakah dia penyebabnya. Mereka sama sekali tidak tahu siapa orang-orang ini atau kenapa mereka berkeliaran di tengah hutan. Pria itu bertanya apakah dia anak terlantar atau seseorang yang kehilangan keluarga karena monster. Suara lain menyela, berkata itu tidak penting. Mereka tinggal menangkapnya dan menjualnya. Uang tetap uang. Seketika, Leika sadar orang-orang ini adalah bandit, dan mungkin tugas bersih-bersih ini berarti membasmi mereka. Saat menoleh ke samping, dia melihat salah satu dari mereka membawa 3 anak kecil, dan pria itu menyuruhnya ikut sebelum terluka. Bahkan kalau ada yang membelinya nanti, dia tak bisa menjamin apapun. Leika melihat anak-anak itu, dan teringat. Dia pernah mengalami hal yang sama. Dan si gendut menyuruh anak-anak diam dan bergerak. Tapi protagonis melangkah masuk, menyuruhnya melepaskan anak-anak itu, atau dia akan mencabik-cabiknya. Aura bocah itu berkobar ala Killua, dan dia menyatakan bahwa tugas pertama yang diberikan komandannya sebagai anggota ksatria adalah menyingkirkan mereka. Preman itu berkata, dia tidak peduli siapa anak ini. Dia ada di wilayah mereka, jadi mampus saja. Mereka akan menghabisinya sekarang juga. Dan semua orang menyerbu. Cahaya berkelebat di mana-mana, dan dalam sekejap bocah itu menghilang. Sedetik kemudian, dia sudah berada di dekat anak-anak. Auranya memancar begitu ganas, sampai para preman mulai gemetar. Anak-anak itu kebingungan, dan pria besar itu menembakkan panah. Sungguh, buang-buang semua otot itu. Dalam sekejap mata, protagonis berubah menjadi bayangan kabur. Preman itu bertanya-tanya kemana dia pergi, lalu menoleh ke samping dan melihatnya berdiri di sana benar-benar mirip Killua. Maksudku, ayolah, itu salin tempel. Panah lain melesat, sama tidak bergunanya, dan bocah itu membalas lebih kuat lagi. Dia melepaskan kobaran api besar, membentuk dinding api di depan semua orang. Dari dalam api, dia melangkah keluar dengan rambut. Panjangnya terurai dan jujur saja, kupikir akan lebih keren kalau warnanya putih. Dia memberi tatapan kecil itu. Dan sebelum para bandit bisa bereaksi, dia menebas mereka semua, membelah tubuh bersih menjadi 2, edit Photoshop di mana-mana. Apa-apaan? Pertarungan berakhir dalam satu panel dengan tubuh-tubuh sudah terbakar di tanah. Tapi Leika merasa ada yang tidak beres. Lalu, seseorang di belakangnya berteriak agar jangan bergerak. Dia berbalik dan melihat salah satu bandit menodongkan pisau ke leher seorang anak, memperingatkan bahwa kalau dia maju 1 langkah, anak itu mati. Pria itu menatap dingin, sadar salah satu anak buahnya ternyata masih selamat. Mereka membeku sesaat, darah menetes di pipi anak itu. Protagonis menurunkan pedangnya dan berkata dia mengerti. Dia melakukan gerakan sinematik mutlak, berkata dia tidak akan mendekat, jadi lepaskan saja anak-anak itu. Bandit itu menolak, berkata tidak mungkin. Anak-anak ini barang dagangan berharga. Lagi pula, apa sebenarnya bocah ini?
Dia menambahkan bahwa karena anak-anak ini sudah kehilangan keluarga karena iblis, mereka lebih baik dijual daripada berakhir jadi makanan monster. Bahkan, kalau dijual ke orang tua mesum yang kotor, setidaknya mereka akan selamat. Tapi sebelum dia selesai, sesuatu berkelebat lewat dan lengannya terpotong bersih oleh api. Gerakan sinematik mutlak protagonis itu cerdas. Dia langsung mengincar lengan yang memegang pisau. Dia bahkan mengeluarkan kalimat legendaris. Sudah kubilang, aku tidak akan mendekat. Dan sial, bukan hanya lengannya, seluruh kepalanya juga terbang. Apa-apaan? Ya, benar juga. Lebih baik daripada sekadar memotong tangan yang memegang pisau adalah langsung membunuh bajingan itu. Ya Tuhan, aku bahkan tidak memikirkannya seperti itu. Protagonis tercengang. Dia hanya sempat berpikir sejenak untuk menyebarkan api aneh itu ke tanah, dan ternyata benar-benar berhasil. Dia tak pernah membayangkan kekuatannya sebesar itu. Lalu dia bertanya kepada anak itu, apakah dia baik-baik saja karena bocah itu gemetar hebat? Dan tentu saja, itu wajar. Dia pasti ketakutan. Tapi kemudian, anak itu tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan memeluk kakinya. Anak kita menepuknya lembut dan berkata itu memang menakutkan. Saat berikutnya, anak itu kembali kaget saat Arthur mendekat, sementara Lika sendiri membakar aura seperti orang gila, 10.000 unit per detik. Lalu akhirnya, dia kembali normal. Kelelahan dan ambruk ke tanah tepat di tengah anak-anak. Sementara itu, kembali di Castle, Karen muncul dengan marah, menuntut tahu apa yang terjadi, dan dia terkejut saat anak-anak membawa masuk protagonis. Memangnya apa lagi yang diharapkan? Mereka bilang dialah yang memberi mereka petunjuk arah. Karen berjalan mendekat, murka karena bajingan ini melakukan hal seperti itu. Dia mengangkat Lika ke bahunya, menyebutnya aib karena merepotkan orang-orang yang seharusnya dia selamatkan. Anehnya, bocah itu meneteskan air liur dalam tidurnya, beristirahat dengan damai, sementara Karen menggerutu bahwa ini kegagalannya. Sekarang dia ingin tahu apa yang harus mereka lakukan dengannya. Di atas, sebuah kelompok sedang menonton, dan Bam sambut friend, sekutu baru lainnya, yang berkata wajah tidurnya menggemaskan. Kenneth bergumam bahwa hatinya terlalu lembut. Baginya, bocah ini mendapat tanda X. Si berotot Griff berkata, memalukan bisa selelah itu hanya karena misi bersih-bersih sederhana. Jack menambahkan bahwa dia kecewa, mengingat semua yang mereka dengar tentang anak itu. Tapi dari tempat duduknya di tahta, Arthur, si cantik, berkata mereka sedang menghakimi bocah yang baru saja terbangkit. Mereka terlalu keras. Di matanya, mereka akan terus mengamatinya, dan itulah keputusan yang telah dibuat. Tapi tentu saja, mereka berharap dia menunjukkan kemajuan jauh lebih besar lain kali. Adegan beralih ke bagian lain dari pastel. Ada buah di meja. Jamuan disiapkan untuk anak kita yang masih meneteskan air liur, berkilau karena gembira. Dia nyaris tak percaya semua ini benar-benar untuknya. Dia mulai melahap semua yang terlihat, dan seseorang bahkan menawarinya cawan untuk minum. Bahkan, ada para pelayan mondar-mandir. Dia meminta maaf karena terlambat menjalankan tugas, tapi wanita itu menyuruhnya tidak khawatir. Dia boleh makan selama dan sebanyak yang dia mau. Lika menyadari bahwa, berbeda dari panti asuhan, akhirnya dia bisa makan dengan tenang di sini, tanpa ada yang mengganggu. Sungguh, bergabung dengan Ordo Ksatria memang sepadan, tapi lalu seseorang memanggilnya. Seorang bocah di belakang bertanya, apakah dia, Laika? Protagonis menoleh canggung dan berkata ya. Bocah itu melangkah tepat ke depan wajahnya, menatap tajam, membuatnya bingung. Dia berpaling, berkata wajahnya memang benar-benar seperti orang bodoh. Lalu memerintahkannya ikut, berkata mereka akan mencari tahu apakah dia orang bodoh yang berguna atau tidak berguna. Laika tercengang. Siapa orang ini yang muncul? Entah dari mana dan berkata seperti itu? Pria itu memperkenalkan diri sebagai Kenneth. Dia orang kedua dalam komando. Protagonis agak terguncang, tapi Kenneth hanya menyuruhnya diam dan ikut. Lalu dia menoleh ke gadis di samping mereka, bertanya berapa lama dia akan terus memakai pakaian itu. Dan tiba-tiba semuanya masuk akal. Itulah sebabnya ada begitu banyak pelayan di sekitar.
Ternyata Fran yang berpakaian seperti salah satunya. Rupanya gadis itu seorang cosplayer. Adegan kemudian beralih lagi ke hutan tempat. Laika berjalan bersama mereka berdua. Gugup, tapi Fran menyuruhnya tidak khawatir. Mereka punya banyak pekerjaan, tapi tujuan utama mereka adalah semua orang kembali dengan selamat tanpa lecet sedikit pun. Dia berkata mengerti, sementara Mick masih tidak percaya ini. Orang yang sama seperti sebelumnya. Apakah gadis ini benar-benar sepenting itu? Kenneth berkata mereka hampir sampai dan Fran menjelaskan bahwa dia akan menceritakannya lagi. Sepertinya beberapa monster terlihat hari ini di luar ibu kota kerajaan. Untuk mencegah kerusakan, pasukan memutuskan bertindak cepat jadi mereka dikirim meski belum terlalu pasti. Jelas, mereka kebanyakan di sini untuk melihat apa yang bisa Laika lakukan. Karena dia bergabung dengan Ordo sekarang, mereka perlu menguji kekuatannya. Komandan sendiri sempat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengannya, jadi dia bisa menganggap semua ini semacam evaluasi. Laika tidak terlalu bersemangat soal itu, karena itu berarti dia masih bisa kehilangan tempatnya di antara para ksatria. Tapi rasa tidak aman itu lenyap begitu si tinggi mendekat, menepuknya lembut, dan berkata dia punya harapan besar padanya. Dia mendengar dari komandan bahwa Laika punya kemampuan hebat. Ekspresinya langsung berubah seketika, dan dia tersenyum, kata wanita itu bisa mengandalkannya. Ini akan mudah. Dia langsung ingin tahu siapa musuhnya, dan monster mana yang akan dia basmi. Kenneth membalas bahwa dia cukup percaya diri untuk seseorang yang harus digotong anak-anak setelah menyelamatkan mereka. Dia memperingatkan Laika agar ingat kalau mereka memutuskan dia tidak berguna, dia akan dikeluarkan dari ksatria. Dilihat dari wajah bodohnya, itu hasil yang paling mungkin. Laika membentaknya agar berhenti banyak bicara, bertanya kenapa dia selalu sok kuat. Mereka mungkin sebaya, jadi kenapa dia bertingkah lebih tinggi? Jujur, Kenneth terlihat lelah, kalau dia benar-benar seumur dengan protagonis kita. Fran masuk menengahi, meredakan suasana, dan menyuruh mereka berhenti bertengkar. Dia meminta maaf kepada Laika dan menjelaskan bahwa Kenneth bersumpah untuk selalu jujur secara brutal. Itu hanya membuat Laika semakin kesal, karena sekarang dia tahu jauh di lubuk hati, Kenneth benar-benar menganggapnya idiot. Kenneth membenarkannya, lalu menuntut tahu ada apa dengan dia yang tidak membuat sumpah. Laika berkata itu tidak penting, tapi Kenneth bersikeras itu aneh, karena kekuatan mereka berasal dari sumpah yang mereka buat. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar kekuatannya. Laika berpikir sendiri, benarkah? Itu nyaris tidak terasa seperti pengorbanan besar. Terlalu mudah. Di Hunter x Hunter, hal seperti itu jauh lebih intens. Protagonis hampir mengatakan dia sudah tahu itu. Ketika bam, sebuah pistol tiba-tiba muncul di belakang kepalanya. Kenneth memberitahunya bahwa dalam 6 bulan, biasanya sepertiga rekrutan mati atau hancur oleh sumpah yang mereka buat. Tapi Laika lebih fokus pada bagaimana Kenneth bisa muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Kenneth menatapnya tajam, menuntut tahu bagaimana dia berani bergabung dengan Ordo tanpa mengorbankan apapun. Dia hampir menarik pelatuk ketika Laika ragu, dan Fran tiba-tiba mencengkeram lengannya, memberitahu Kenneth bahwa itu sudah cukup. Tepat saat itu, aura Laika berkobar, dan dia mengakui dia memang tidak membuat sumpah apapun. Tapi komandan menerimanya, dan tak mungkin dia kembali ke panti asuhan itu. Apapun yang diperlukan untuk bergabung dengan para ksatria, dia akan mengerahkan semua yang dia punya. Kenneth tercengang. Bocah itu mencengkeram pistolnya, dan pistol itu lenyap. Dia tidak mengerti bagaimana sesuatu baru saja menghancurkan senjata sucinya, dan dia mulai memanggil yang lain. Fran menyela, menyuruh mereka berdua menghentikannya. Dia menyukai energi dan tekad itu, tapi mulai sekarang, gilirannya. Dan begitu saja, oh tidak, dia berkata monster sedang menatap mereka, dan waktunya bekerja. Saat itulah, aku sadar dia mengeluarkan garpu raksasa, dan makhluk-makhluk besar itu menatap mereka tajam. Yang pertama menerjang, dan mereka bertiga menghindar. Tapi lalu makhluk itu menyabet dengan ekor beracun, memercikan cairan ke pohon yang meleleh.
tembus begitu saja. Itu semacam kera aneh berekor ular. Laika ingin tahu kenapa pohon itu meleleh seperti itu. Kenneth hanya menyuruhnya, jangan menyentuh ekornya. Jelas, itu mematikan. Lalu 5 lagi menyerbu Laika sekaligus. Dia menghindari satu serangan, menyelinap melewati yang lain, bergumam bahwa binatang-binatang ini benar-benar curang. Sementara itu, Fran hanya tersenyum, melambaikan tangan, dan menyuruh mereka berdua menanganinya sekarang. Laika jadi bingung, bertanya-tanya apakah dia benar-benar tidak akan membantu. Tapi gadis itu sudah berjalan pergi, dengan santai membunuh beberapa saat lewat. Berkata dia tahu pasti ada seseorang yang mengendalikan semua ini, dan dia akan melacaknya. Dia bergegas maju, sementara protagonis tetap tertinggal. Lalu tiba-tiba, Laika melihat Kenneth mengeluarkan 2 pistol raksasa lagi. Sesaat, tampak seperti dia membidik kepala Laika, tapi ternyata dia menembak monyet yang merayap di belakangnya. Dia memperingatkan bahwa kalau Laika berniat bergabung dengan Ordo Ksatria sambil panik seperti ini, lebih baik dia menyerah sekarang. Binatang lain melompat ke arah Laika dari belakang. Kali ini dia menarik pedangnya dan menebas. Makhluk itu jatuh, berkata tidak mungkin. Dia akan bergabung dengan Ordo ini dan membuktikan nilainya. Kenneth hanya berkata kata-katanya kosong. Kalau dia ingin membuktikan sesuatu, dia harus melakukannya lewat tindakan. Mereka berpencar. Kenneth terkunci seperti aimbot, membantai monyet kiri dan kanan. Sementara protagonis menyerbu dengan pedangnya, melompat ke yang pertama dan menebasnya, menghabisi 4 dalam satu gerakan. Tubuh mereka runtuh ke tanah berkeping-keping. Tapi saat dia menebas mereka, dia menyadari Kenneth benar-benar memusnahkan semua yang ada di sekitarnya. Sial, senimannya benar-benar menggila, menggambar gunung bangkai monyet menumpuk di sekitar pria itu, dan Laika sadar tidak heran bajingan ini wakil komandan. Meski pedangnya kuat, itu tak bisa dibandingkan dengan daya hancur tembakan itu. 2 binatang lagi menyerbunya, dan dia mengaktifkan pedangnya lagi, tapi kali ini pedang itu melepaskan api aneh yang meledak keluar ke udara. Dia ingat bahwa semakin besar apinya, semakin cepat energinya terkuras, dan kalau begini terus, dia akan ambruk seperti saat bersama anak-anak tadi. Sementara itu, Kenneth sedang farming mob seperti titik spawn rusak, berkata kepada Laika bahwa kalau dia terus membunuh sesedikit itu, sebaiknya dia duduk saja di tempat teduh. Protagonis tidak bisa memahaminya. Pria ini tidak berhenti menembak sedetik pun, dan napasnya bahkan tidak terengah. Jarak kemampuan mereka sangat besar. Jadi dia bertanya jujur, bagaimana bisa amunisinya tidak pernah habis? Kenneth menjelaskan bahwa pistolnya adalah senjata suci, dan pelurunya terbentuk dari mana. Sesaat, Laika merasa lucu karena dia membocorkan semuanya begitu saja, tapi lalu dia ingat apa yang dikatakan Fran. Dia benar-benar tidak bisa berbohong. Pada saat yang sama, dia menyadari seni suci Kenneth bekerja berbeda dari miliknya. Sementara Kenneth memakai mana untuk menciptakan tiap peluru, kekuatan Laika terus mengalir keluar dari tubuhnya. Masalahnya, meski tahu ini, bukan berarti dia bisa begitu saja memunculkan pistol dari udara kosong. Dan kalau dia terus seperti ini, hasilnya sudah jelas. Dia membeku, dan Kenneth bertanya, apakah dia sudah menyerah? Dia terus menembak, berkata bocah itu tak bisa beradaptasi, tak bisa membuat rencana, dan jelas tidak pantas berada di antara para ksatria. Dia bahkan berkata begitu mereka kembali, dia akan melapor kepada kapten bahwa Laika tidak layak berada di sini. Tapi lalu Kenneth tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Saat menoleh ke belakang, dia melihat pedang raksasa terbentuk di langit. Laika berkata, trik memang bukan gayanya. Jadi dia akan melupakan efisiensi dan biaya mana. Makhluk-makhluk besar itu menjerit. Kenneth mencoba menghindar dari jalan. Dan Laika menyatakan bahwa hanya dengan satu serangan, dia akan mengakhiri semuanya. Bilah itu jatuh menghantam lurus ke tengah gerombolan dan dampaknya menyapu seluruh hutan. Dari ketinggian, Kenneth menatap kawah sebesar gunung berapi
yang tercipta dan bergumam bahwa itu sangat berbahaya. Dia turun kembali dan menemukan Leika ambruk, terengah bahwa dia bahkan tak bisa menggerakkan satu jari. Tapi lalu, dia menuntut tahu apakah bajingan itu melihatnya. Kenneth menghabiskan semua waktu itu menembak, tapi Leika membunuh. Jauh lebih banyak dalam satu pukulan. Mereka harus mengakui potensinya sekarang. Kenneth, namun, tetap diam, menatap kebingungan. Dari setiap bangkai, garis aneh mengalir turun ke tanah. Dia tiba-tiba berteriak bahwa mereka berdiri di tengah jebakan dan menyuruh Leika lari. Tanah mulai bergetar, dan mulut raksasa dengan lidah panjang menyembul dari bawah mereka berdua. Leika melirik ke samping, ketakutan, lalu mengayunkan kekuatan pedangnya dan membentuk tali agar mereka berdua bisa berpegangan dan menghindari jatuh. Kenneth cepat menjelaskan bahwa monster ini menggunakan monyet sebagai umpan untuk melahap makhluk lain. Masalahnya, protagonis sudah membakar terlalu banyak energi tadi dan tidak bisa bertarung lagi. Tunggu, apakah Kenneth tadi terbang seperti Dragon Ball Z? Sepertinya kekuatannya juga habis. Lidah itu menyabet, mengikat mereka berdua. Leika berteriak agar benda sialan itu melepaskan. Ketika tiba-tiba, sesuatu muncul di langit. Fran, secantik biasanya, datang dalam wujud raksasa, berkata karena binatang itu membuka mulut sebesar itu. Dia harus menanganinya. Sendoknya membesar, menjadi sesuatu yang kolosal, dan dia menusukkannya tepat ke dalam mulut makhluk itu, melemparkannya ke atas. Dia menggali jauh di bawah binatang itu, mengungkap sesuatu yang mungkin pemilik asli mulut raksasa itu. Dia menyerbu maju, melepaskan rentetan tebasan, mencincang makhluk itu sepenuhnya. Mereka berdua jatuh canggung ke tanah, dan Fran mendekat dengan mungilnya, berkata mereka sudah bekerja bagus mengurus monyet-monyet itu. Dia berkata, dia merasakan keberadaan iblis kuat, tapi tidak menyangka iblis itu muncul dalam wujud seperti itu. Setidaknya, dia senang mereka berdua sudah menjadi teman dekat. Meski jelas, baik Leika maupun Kenneth belum akan bilang mereka sedekat itu. Setelah membebaskan diri dari lidah itu, Leika tercengang oleh apa yang baru saja Fran lakukan. Dengan satu gerakan sederhana, mengangkat makhluk itu ke langit, dia menyelesaikan hal yang terasa mustahil bagi Leika. Dia benar-benar berada di level yang sama sekali berbeda. Yang tidak dia mengerti adalah kenapa tangan Fran kemudian dirapatkan. Lalu dia sadar, Fran sedang berdoa. Fran menjelaskan bahwa mereka mungkin tidak tahu ini, tapi setiap iblis awalnya adalah manusia. Setelah menaklukkan satu, dia suka berdoa. Yang terjadi pada makhluk-makhluk malang ini adalah mereka terpapar sihir gelap. Begitulah mereka menjadi monster. Leika mengangguk, berkata dia mengerti, sementara Kenneth menunjukkan sesuatu yang aneh. Dia belum pernah mendengar ada penampungan sihir sebesar ini di wilayah tersebut cukup kuat untuk menciptakan makhluk seperti itu. Dan fakta bahwa itu muncul begitu dekat dengan ibu kota makin tidak masuk akal. Fran setuju bahwa itu memang terasa janggal. Tiba-tiba, Fran merasakan sesuatu yang aneh dan berteriak agar semua orang lari. Mereka tidak mengerti kenapa sampai. Tanah mulai bergetar. Lalu sebuah suara berkata dia kira sudah mengirim salah satu makhluk paling mengesankannya. Seseorang menginjak punggung ketiganya. Dan ketika mereka berbalik, sosok berjubah mendekat. Fran tampak benar-benar terguncang. Pria itu berkata dia tak percaya Fran mencincang anaknya seperti itu. Manusia dengan wajah menipu mereka benar-benar makhluk menjijikkan. Fran lebih terkejut karena dia menyebutnya anaknya. Dia menuntut tahu siapa dia, tapi pria itu hanya mengangkat ibu jarinya, mengarahkannya ke bawah, dan seketika membanting. Mereka bertiga ke tanah. Leika tahu tak mungkin dia bisa menangani ini. Fran, yang jauh lebih kuat darinya, saja tidak punya peluang. Kenneth, meski begitu, masih membangkang. Dia mengeluarkan pistol raksasanya dan berteriak bahwa bajingan itu tak akan lolos begitu saja. Pria itu hanya menyeringai, menyebutnya anak kecil nakal. Api merah tiba-tiba menyala di sepanjang lengannya. Pria berjubah itu berkata tidak apa-apa.
Dia hanya akan merekonstruksi mereka semua. Jangan khawatir, mereka akan lebih kuat dari sebelumnya, sama seperti yang akan dia ciptakan sekarang. Makhluk yang dicincang Fran mulai tersusun kembali, ditarik kembali ke arahnya. Sesuatu yang mengerikan terbentuk di depan mata Leika membuatnya tak percaya. Monster yang terbentuk ulang kini punya otak, mulut menganga di perutnya, mata raksasa, dan sial ia mencengkram Fran. Tidak, jangan lakukan ini. Kau cuma punya 2 wanita di cerita ini. Jangan gigit dia. Protagonis menonton dengan shock. Ayolah, protagonis, lakukan sesuatu. Bangkitlah sekarang. Dia melakukannya. Syukurlah. Iblis itu tersentak kaget. Fran tampak bingung. Kenneth menyaksikan, dan anak kita bangkit dengan rambut panjangnya, berkobar, menatap penuh amarah murni. Kenneth tidak bisa percaya. Anak kita baru saja melakukan gerakan bola, energi klasik ala thumbnail, dan melemparkannya lurus ke monster itu. Itu membuka kawah di tubuh makhluk itu. Fran berdiri di sana tak percaya sementara dia dalam kekuatan penuh. Tapi hanya itu saja. Dia membunuh makhluk itu, lalu langsung kembali normal. Namun, sosok berjubah itu sekarang tertarik pada bocah itu. Berkata dia benar-benar luar biasa. Bergerak seperti itu di bawah medan gravitasi yang begitu menghancurkan seharusnya mustahil. Dan selain itu, dia yakin bahwa api dari sebelumnya seharusnya tidak ada di dunia ini. Dia menarik Laika lebih dekat, berkata betapa menariknya dia, dan meminta maaf. Tiba-tiba, dia membuka pupil bocah itu dan melihat sesuatu berwarna merah bersinar dalamnya. Pada saat itu, dia bergumam bahwa dia mengerti bocah itu membuat kontrak dengan dewa dari dunia lain. Tapi membayangkan dia mempersembahkan sesuatu seperti itu, gila. Sementara pria itu tenggelam dalam monolognya, protagonis menghantamkan serangannya lurus menembus dadanya. Dia bahkan mengejeknya, berkata bajingan itu terlalu banyak bicara. Seluruh sosok itu mulai hancur, hanya menyisakan pakaiannya. Di tanah, Leika lalu ambruk tertelungkup, dan 2 yang lain terhuyung mundur, bertanya pada diri sendiri apakah dia benar-benar membunuhnya. Fran berpikir itu pada dasarnya mustahil. Dia memeriksa pakaian itu dan menemukan yang tersisa adalah semacam boneka. Siapapun itu, mereka mengendalikannya dari jarak jauh. Mereka berdua mencoba membangunkan Leika, tapi dia sudah berada di alam mimpi, tidur dengan damai. Namun Fran terguncang oleh boneka aneh ini yang bisa memunculkan makhluk, kekuatan, macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk menekan mereka bertiga semudah itu dari jauh. Lalu dia tiba-tiba terkesiap. Bertanya apakah itu mungkin ahli sihir? Komandan Tempest? Potong ke sebuah desa yang persis dari game ponsel. Seorang gadis kecil membuka pintu dan memanggil Tempest. Dan apakah itu Rimuru? Seorang pria dengan buku menutupi wajahnya berkata, hari ini terlalu indah. Dan dia hanya pria tua yang ingin beristirahat sebentar. Dia berambut panjang, mirip versi Laika yang lebih kurus dan jangkung. Dia berkata, dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Dan jantungnya berdebar. Gadis itu menggodanya, berkata, dia memang selalu pemimpi yang linglung. Dia menjentikkan jarinya, menuangkan teh untuk dirinya sendiri, dan berkata dia memang lebih suka bermalas-malasan. Lalu, saat menatap langit yang retak, dia berkata hal-hal menarik akan terjadi mulai sekarang. Sementara itu, kelompok itu membawa Laika kembali. Kenneth menggerutu agar dia segera bangun, berkata dia tidak mau mengangkutnya sampai ibu kota. Tapi protagonis tenggelam dalam pikiran tentang pria aneh itu dan tentang apa yang dia katakan. Apa sebenarnya yang ku persembahkan untuk mendapatkan kekuatan seperti itu? Apakah sesuatu seperti kau akan menjadi monster, membunuh segalanya? Kembali di markas Ksatria, kabar menyebar bahwa bocah itu punya kontrak dengan dewa dari dunia lain. Tempat itu adalah barak bawah tanah, dan Griff bersikeras bahwa kalau itu benar,
maka dia bertentangan dengan fondasi Ordo Ksatria itu sendiri. Aku masih bingung apakah wakil Komandan Jack itu pria atau wanita. Gaya gambar seniman ini membuatnya sulit ditebak. Lengannya besar tapi juga agak terlihat punya dada. Bagaimanapun Jack menunjukkan bahwa bocah itu tampaknya menghasilkan senjata suci raksasa. Sebanyak itu sudah jelas. Karen setuju, berkata anak itu sudah membuktikan dirinya berguna dalam pertempuran 2 kali sekarang. Lagi pula, mereka tidak bisa begitu saja mempercayai ucapan boneka menyeramkan di depan semua orang. Namun yang berambut pirang berkata, sepertinya ahli sihir terlibat dan risikonya terlalu besar. Organisasi ini tidak punya ruang untuk ketidakpastian karena semua yang ditanam orang-orang itu berujung pada kekacauan. Itu wakil Komandan Gavin yang menatap tajam. Pinggul lebar Arthur. Arthur menjawab bahwa dia ingin mendengar. Dapat Fran? Karena dia ada di sana saat kejadian. Fran menjawab bahwa saat makhluk itu muncul, dia dan Kenneth bahkan tak bisa berdiri. Jika Laika tidak ada di sana, mereka pasti sudah mati. Tapi pada saat yang sama, Fran mencatat bahwa mungkin Laika sendiri belum bisa mengendalikan kekuatan itu dengan benar. Gavin menambahkan bahwa setiap kali bocah itu memakai kemampuannya, itu menyakitinya. Dia berakhir benar-benar terkuras dan tak sadarkan diri. Bagaimana mereka bisa mengandalkan orang seperti itu atau berharap dia akhirnya menguasainya? Jujur, aku lebih suka punya orang nekat di tim daripada semuanya mati. Arthur memikirkannya dan berkata dia mengerti. Sulit baginya mengendalikan kekuatan itu karena berasal dari dunia lain. Apakah dia cocok menjadi ksatria atau tidak adalah sesuatu yang harus mereka tentukan seiring waktu. Semua orang menatap kepadanya dan dia menyatakan bahwa mengingat semuanya, dia ingin tahu apa yang akan meyakinkan Gavin. Gavin menjawab bahwa bocah itu harus lulus ujian api penjaga. Itu syarat minimum untuk mengizinkannya masuk tim. Rupanya, itu bukan hal kecil. Semua orang tampak terkejut. Tapi Arthur langsung berbalik dan berkata, dia sudah mengambil keputusan. Dia memerintahkan Jack menyembuhkan bocah itu karena mereka akan mengirimnya langsung ke neraka. Jadi, sebaiknya dia tetap utuh. Sementara itu, Laika sedang berjuang. Masih mengingat apa yang dikatakan pria berjubah itu tentang dirinya yang pernah bertemu dewa dari dunia lain. Gila membayangkan dia mempersembahkan sesuatu seperti itu. Dia bergumam bahwa pria itu menjijikkan. Lalu, tiba-tiba, dia terbangun, berteriak agar dia diam. Tapi dia hanya berada di kamarnya, dengan Kenneth di sisinya membaca buku dan berkata akhirnya dia bangun. Bahkan dengan teknik pemulihan yang digunakan padanya, itu memakan waktu sangat lama. Protagonis ingin tahu di mana pria berbahaya itu, tapi Kenneth menyuruhnya tenang. Bahaya langsung sudah berlalu. Kenneth agak salah tingkah, tampak seperti hendak berterima kasih, dan Laika mendesaknya, bertanya apa yang ingin dia katakan. Kenneth mengaku dia pergi memeriksa ruang penyimpanan karena ingin mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena Laika, mereka semua sudah mati. Dia khawatir Laika tidak akan bangun. Protagonis bingung. Dia tidak menyangka Kenneth akan mengkhawatirkannya. Tapi Kenneth menjawab, tentu saja, karena Likalah yang menyelamatkan mereka. Laika berpikir bahwa bajingan ini benar-benar tidak bisa berbohong, dan Kenneth berkata itu. Tidak penting. Fran masuk, dan Lika mengusap wajahnya canggung, sadar waktu pemulihannya sudah berakhir. Masa depannya sudah diputuskan. Dia harus menjalani ujian api penjaga. Kenneth tampak cemas, sementara protagonis tidak mengerti. Kenneth berkata, itu gila. Bocah itu baru saja tiba, amatir total, dan mereka ingin mengirimnya ke tempat seperti itu. Karen lalu melangkah maju, berkata, dialah yang bertanggung jawab atas ujian itu. Lika bergumam dari belakang bahwa itu tidak masalah. Kalau dia lulus, dia akan diakui sebagai anggota. Tapi Kenneth mengoreksinya. Ini bukan ujian untuk menjadi anggota, melainkan eksekutif. Biasanya, orang bahkan tak boleh mempertimbangkan mencobanya sebelum melewati banyak pertempuran dan pencapaian. Namun mereka malah mengirimnya orang yang baru saja bergabung dengan tim dan masih belajar. Cara menggunakan sihir. Keujian yang sama dengan seorang eksekutor. Kieran menyuruh bocah itu menanggapinya serius.
Biasanya, sepertiga gagal, sepertiga lagi menjadi gila, dan hanya sedikit yang pernah lulus. Banyak yang gagal juga mati. Jadi dia sebaiknya serius kalau tidak ingin ini menjadi akhir hidupnya. Serius, manusia-manusia ini pasti yang paling pintar yang pernah kulihat. Kiamat sudah di depan pintu, siap memusnahkan mereka, lalu mereka menciptakan ujian yang membunuh prajurit sendiri. Nilainya 10 dari 10 untuk semua yang terlibat. Kenneth ingin mendengar jawaban Laika. Bocah itu ragu, berkata dia tak mengerti apa yang begitu sulit. Lagi pula, dia tak punya pilihan. Inilah satu-satunya tempat yang dia miliki sekarang. Jadi tentu saja, dia menerimanya. 5 hari kemudian, di depan gua ujian, Karen menjelaskan bahwa ujian itu punya 2 bagian. Yang pertama adalah bertahan hidup di dalam gua selama 3 hari. Dia bertanya apa bagian keduanya. Dan pria itu menunjukkan sebatang lilin kepadanya. Dia menyuruhnya menuangkan mana ke dalamnya, dan begitu Lekha melakukannya, nyala api langsung menyala. Karen menjelaskan bahwa dia harus memastikan obor itu tidak pernah padam, menjaganya selama 3 hari. Lekha bertanya kenapa, dan Karen berkata, karena selama 3 hari, api itu akan menarik semua monster di sekitar. Dengan kata lain, yang harus dia lakukan hanyalah jangan mati. Dan dengan begitu, ujian terbodoh dalam sejarah manusia dimulai. Begitu masuk, Lekha menyadari sulit bernapas. Mungkin ini yang Karen maksud soal tempat itu penuh esensi sihir. Wilayah utara sudah memiliki mana lebih banyak dari biasanya, dan di dalam gua konsentrasinya bahkan lebih tinggi. Itulah sebabnya monster di sini luar biasa kuat dibandingkan monster di tempat lain. Setidaknya, misinya sendiri tampak sederhana. Bertahan hidup dan menjaga api tetap menyala. Makhluk mirip ular menerjangnya. Dia menghindar, mencabut pedangnya, dan menebasnya dengan mudah. Tapi dia langsung menyadari bahwa karena dia memakai mananya sendiri, lilin itu menyala lebih besar, jauh lebih terang. Ini juga dimaksudkan untuk mengajarinya mengendalikan jumlah energi yang dia lepaskan, karena api itu akan memperlihatkannya. Dia berkonsentrasi, mencoba menenangkan api itu, dan setelah berusaha, apinya kembali normal. Tapi gejolak pertama itu langsung menarik segerombolan binatang buas, semuanya meneteskan liur kelaparan. Laika mengingat perkataan mereka. Entah dia menjadi anggota, atau dia mati di sini. Monster menyerbunya dari segala sisi, sementara para kesatria mengawasi lewat sermin sihir. Kenneth berkomentar bahwa, seperti dugaannya, ini mustahil. Bocah itu tak punya peluang. Ini terlalu cepat baginya. Tapi Karen menjawab bahwa jika komandan membuat keputusan ini, berarti dia takkan menerima apapun yang kurang dari sesuatu Six Stream ini. Kenneth menggerutu bahwa dia mengerti, tapi saat itu orang lain menyela. Berkata dia merasa bocah itu mungkin benar-benar bisa melakukannya. Lekha diserang dari segala arah. Bertanya-tanya, bagaimana dia harus bertahan selama 3 hari seperti ini, saat makhluk-makhluk itu terus makin kuat. Dengan begini, dia akan kewalahan. Lalu api itu tiba-tiba menyala. Lebih terang dari sebelumnya. Dia memutuskan mendorongnya lebih jauh untuk menarik semua yang ada di gua dan menghabisinya sekaligus. Bocah itu tak kenal setengah-setengah. Dia langsung melompat dari 0 ke 100. Dia berteriak agar semuanya berhenti, lalu melepaskan ledakan dari tubuhnya yang menghantam sampai ke pintu masuk gua, menguapkan setiap monster. Gua itu bercahaya seperti bagian dalam gunung berapi saat dia menuntut. Tahu apa pendapat para bodoh itu soal aksinya? Kenneth menganggap itu kegilaan, tapi rupanya rencana bocah itu adalah menghabisi semuanya, lalu beristirahat setelahnya. Karen, sebaliknya, tampak bersemangat. Dia berkata jika Laker berhasil melakukannya, itu akan luar biasa. Tapi tiba-tiba, dia menyuruh mereka menunggu. Ada yang salah. Benda itu seharusnya tidak ada di sana.
Dia bertanya-tanya apakah ini ulah bajingan terkutuk itu. Lika duduk dengan tenang, berkata setidaknya sekarang dia sudah membersihkan banyak musuh dan akhirnya bisa beristirahat. Tapi kemudian laser aneh melesat melewatinya. Saat menoleh ke belakang, dia melihat makhluk ganjil mendekat. 4 kaki, 8 lengan, dan dipenuhi pedang. Dia bingung, bertanya-tanya binatang macam apa ini, sementara Karen langsung mengenalinya. Berserat makhluk yang dikembangkan oleh para kesatria sendiri. Sebenarnya itu monster yang dirancang untuk membunuh monster lain dan sama sekali tidak seharusnya berada di sini. Karen segera menghubungi Barak, menuntut tahu apakah ini ulah mereka. Ujian ini seharusnya hanya melibatkan monster biasa. Gavin, orang paling bodoh yang masih hidup, mengakui dia hanya sedang menguji prototipe. Dia pikir situasinya pas, jadi dia memasukkannya ke gua untuk melihat apakah itu akan membunuh beberapa makhluk. Kebetulan saja, benda itu berakhir di ujian yang sama. Karen membentak bahwa mustahil dia percaya omong kosong itu, tapi Gavin menjawab dingin bahwa dia sebaiknya jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan bocah itu. Ujian ini memang seharusnya sulit. Jika dia tak mampu mengatasinya, maka dia pantas gagal. Mereka bilang tak butuh anak seperti dia. Serius? Anak ini sudah menyelamatkan 2 rekan setim mereka sendiri, jadi menerimanya sangat masuk akal. Jujur, makin lama makin terlihat bahwa orang gila itu, Gavin, adalah musuh sejati umat manusia. Saat itu, pelayan Fran ada di ruangan, impian setiap pria. Dia memasak di rumah dan menaklukkan dunia di luar, benar-benar tak terhentikan. Gavin, meski begitu, bertanya kenapa dia merendahkan diri dengan bertingkah seperti pelayan. Dia bilang itu cuma hobi. Aku menyebutnya fetis. Dia bertanya berapa banyak gula yang dia mau. Dia bilang tidak usah. Dia menjawab bahwa dia tampak anehnya ceria hari ini. Dia menjawab bahwa dia rasa tidak begitu. Tapi mungkin suasana hatinya lebih baik karena di organisasi ini, semakin sedikit masalah, semakin baik. Jujur, dia mungkin senang karena dia pikir Laika akan segera mati. Dan Laika sedang di dalam gua, menghindari. Laser ke kiri dan kanan, melempar bola energi ke arah monster itu, membuatnya meledak. Tapi makhluk itu sama sekali tak terpengaruh. Laika bertanya-tanya kenapa serangan yang cukup kuat untuk membunuh semua monster lain tidak mempan kali ini. Lebih buruk lagi, api itu masih menyala kuat, yang berarti lebih banyak makhluk mungkin akan segera tertarik kepadanya. Dia menghindari 2 serangan lagi saat monster itu mengunci posisinya. Lika tahu dia tak bisa terus mengeluarkan energi sebanyak itu. Api itu mengurasnya, dan sebentar lagi yang lain akan muncul. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Bagaimana dia harus menjatuhkan benda ini? Monster itu kembali menatapnya dari atas saat dia memutar otak, mencari kelemahannya. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti menyerang. Tapi begitu Laika menggerakkan 1 jari kaki saja, sebuah tembakan nyaris menghabisinya. Saat itulah dia sadar makhluk itu membaca gerakannya lebih dulu. Dia membeku di tengah lari, lalu mengubah taktik, menyerbu lurus ke arahnya untuk melihat bagaimana makhluk itu menghadapi sesuatu yang begitu langsung. Dia meliuk melewati 2 laser, meluncur di bawah kakinya dan membelahnya 2. Lebih mudah dari dugaan. Tapi belum selesai. Binatang itu menghantam dinding, lalu menerjang lagi. Lika menggeram, menyatakan bajingan itu sudah tamat dan menancapkan pedangnya tepat ke wajahnya. Menusuk menembus mata dan menarik. Keluar apa yang ada di dalamnya. Dia melihat makhluk itu seluruhnya terbuat dari kabel dan mengumumkan bahwa sekarang sudah selesai. Gavin menatap dengan amarah, sementara Frank bertepuk tangan, memuji betapa hebatnya dia. Dia menyuruh Gavin memasukkan gula ke kopinya. Dia menuangkan banyak gula untuk menenangkan diri dan meneguknya habis. Lalu dia menyuruhnya pergi. Dia ingin sendiri dan dia bilang baiklah. Si bodoh itu duduk gemetar, bergumam bahwa ini hanya untuk memastikan karena tak seorang pun seharusnya bisa selamat dari gua itu dengan mudah.
Kenapa dia berusaha sekeras itu membunuh bocah yang seharusnya menjadi harapan umat manusia? Jelaskan, bajingan. Hari ketiga ujian. Meg sudah tumbang. Sang protagonis kelelahan, terkuras, dan lilin itu. Kini kejildan berkedip-kedip. Itu berarti dia hampir mencapai batasnya. Dia melihat daging monster di depannya dan bertanya-tanya apakah benda itu baru saja bergerak. Kedutan kecil itu membuktikan itu bukan imajinasinya. Sisa-sisa binatang yang dia bunuh, begitu banyak jumlahnya, mulai bangkit. Satu makhluk bengkok berdiri di hadapannya dan dia tak mengerti kenapa. Mungkin karena mana di tempat ini begitu padat. Bagaimanapun, ini membuat keadaannya makin buruk. Pada saat itu, cahaya keemasan memenuhi gua. Bentuknya seperti lonceng yang berdentang. Dia mengingat apa yang Karen katakan. Dia harus bertahan hidup, menjaga api tetap menyala, dan meninggalkan gua saat lonceng berbunyi. Yang tersisa sekarang hanyalah keluar. Tapi monster menghalangi jalannya. Dia mencoba menerobos ke samping, menggenggam sisa kecil lilin itu. Dia memaksa dirinya terus maju, menolak berhenti, berlari sementara para binatang buas mendekat dari belakang. Akhirnya, dia melihat pintu keluar, tepat saat cambuk menghantam punggungnya. Meski begitu, dia terus bergerak maju. Dan jujur, itu bahkan tak terlihat terlalu sakit. Dia terus mendorong diri menuju pintu keluar. Tapi tentu saja, para monster masih mengejarnya dari belakang. Lalu, bam! Dia tersandung dan jatuh telungkup seperti orang bodoh. Tapi tepat pada saat itu, tebasan biru berkilat, lewat, dan seseorang berdiri di depannya. Itu Karen, tersenyum saat memberitahu bocah itu bahwa waktunya habis. Laika bertanya apakah dia lulus, tapi sebelum dia bisa mendengar jawabannya, dia pingsan. Karen berkata, ya, bocah itu sudah bertahan dengan baik. Kemudian, dia terbangun dalam keadaan duduk di kursi, pening dan bingung. Dia bertanya di mana dia, dan Arthur memberitahunya bahwa ini adalah aula upacara. Dia ingin tahu kenapa, dan kenapa semua orang berdiri mengelilinginya. Arthur menjelaskan bahwa mereka akan memulai ritual kelulusan api penjaga. Para kesatria Ordo Suci akan mengungkap sumpah mereka, mengangkat senjata, dan menunjukkan kesetiaan kepada rekrutan baru. Karen maju lebih dulu. Dia menyatakan bahwa sebagai Kapten Divisi ke-9, sumpahnya adalah tidak pernah membawa keluarga ke medan perang. Tunggu, itu berarti dia takkan membunuh keluarga atau takkan bertarung bersama mereka. Bagian itu tidak jelas. Fran, secantik biasanya, Kapten Divisi kedua menyatakan sumpahnya adalah melepaskan makanan seumur hidupnya. Apa? Lalu apa yang dia makan sampai tetap sesehat itu? Lihat tubuhnya, kaki-kakinya. Bentuknya seperti kucing sialan. Kenneth, wakil kapten divisi kedua, berkata sumpahnya adalah tidak pernah berbohong. Griff mengungkap bahwa sumpahnya adalah mempersembahkan lengan kanannya kepada Tuhan. Jack, oh Jack gila. Sumpahnya adalah tetap perjaka seumur hidup. Itu pasti membuatnya yang terkuat di sini. Pada dasarnya dewa hidup. Dan Gavin astaga, sumpahnya adalah tidak pernah tidur. Luar biasa. Selain itu, sumpah perisainya adalah tidak pernah memaafkan siapapun yang mengkhianati Ordo. Dua sumpah, bajingan serakah. Dan bagaimana kau bisa hidup tanpa tidur, tanpa makanan? Orang-orang ini benar-benar membingungkan. Lalu Arthur mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menyatakan sumpahnya untuk meninggalkan gender. Oh tidak, tunggu, apa? Sumpah macam apa itu? Meninggalkan gender dalam arti apa? Berhenti menjadi pria, berhenti menjadi wanita, bukan keduanya, yang mana? Lalu dia memanggil rekrutan Lekha untuk mengangkat senjata dan membuat sumpah. Inilah kepercayaan yang harus dia buktikan kepada mereka semua. Dan sial, dia tiba-tiba ingat. Dia bahkan tidak tahu apa sumpahnya. Tapi kemudian auranya menyala, rambutnya melesat ke atas, dan seluruh aula bergetar. Semua orang terkejut, gemetar. Saat aura itu memudar, dia berkata namanya Laika, dan soal sumpahnya, dia tidak tahu. Dia sama sekali tak tahu apa kekuatan ini,
atau bagaimana dia mendapatkannya. Dia hanya ingat monster itu berkata betapa mengerikannya dia menyerahkan sesuatu seperti itu. Tapi dia bersumpah akan mendapatkan kepercayaan semua orang dan menjadi kesatria terkuat. Dia tak akan membiarkan siapapun lagi terluka. Dan sebelum itu terjadi, dia akan menyelamatkan dunia ini. Kalau dipikir-pikir, Arthur Pinggul Lebar terlihat seperti wanita, tapi karena dia meninggalkan gender, kenapa menggambarnya dengan pinggul selebar itu? Bagaimanapun, dia memberitahu Laika bahwa demi api kehidupan, dia harus menemukan kekuatan dan sebagai bukti kepercayaan bahwa dia memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi kesatria, mereka menerimanya. Mereka menyambutnya ke dalam ordo suci kesatria. Semua orang meletakkan tangan di atas dada mereka. Laika menatap langit, hanya untuk memastikan langit benar-benar biru. Aku masih bingung dengan sumpah mereka. Banyak sekali yang tidak masuk akal. Arthur sedang berjalan keluar ketika Gavin menghentikannya. Berkata, dia tak percaya mereka menerima seseorang yang bahkan tak bisa menyatakan sumpahnya. Dia berbalik dan mengingatkannya. Bukankah dia sendiri yang berkata ujian itu akan membuktikan apakah Laika mampu bergabung atau tidak? Selain itu, tidak mengetahui sumpahnya dan mengakuinya secara terbuka sudah menjadi risiko bagi nyawanya sendiri. Itu saja sudah cukup sebagai bukti. Gavin berargumen bahwa ketidakwajaran itu sendiri adalah masalahnya. Bagaimana jika bocah itu menjadi ancaman bagi keberadaan para kesatria? Dia menjawab bahwa Gavin terlalu banyak khawatir. Api miliknya, yang makin kuat semakin dekat dia dengan kematian, pasti akan menjadi kekuatan yang sangat dibutuhkan para kesatria. Sementara Gavin masih murung, bocah kita sudah menempel pada Fran. Bab berikutnya dimulai di atas kereta. Fran tersenyum, dan perjalanan itu dijadwalkan berlangsung 2 jam. Di dalam, ada bagian khusus untuk para kesatria, dan bocah kita bahkan mendapat jubah kecil. Dia sangat gembira dan bangga, berkata pada dirinya sendiri takkan ada lagi hari-hari menyedihkan, tak ada lagi perundungan. Hidupnya, akhirnya, akan menjadi mudah. Bocah malang itu tak sadar apa yang dia masuki. Dia tampaknya lupa dunia sedang berada di ambang kehancuran. Di lorong, seorang wanita menawarkan makanan. Dia mengambilnya tapi berkata dia tidak punya uang. Wanita itu meyakinkannya tak apa. Ini diberikan gratis untuk para kesatria. Dia berbinar berkata hidup sekarang terlalu enak. Dia tak pernah membayangkan bisa makan makanan enak secara gratis. Tapi Jack si perjaka menyela, mengatakan jangan mengira itu benar-benar gratis. Mereka membayarnya dengan sesuatu selain uang. Dia menepuk dadanya dan berkata mereka membayarnya dengan nyawa mereka. Laika menatap, bertanya-tanya, apakah nyawaku benar-benar seharga apel dan roti lapis? Jack melanjutkan, berkata semua orang bergantung pada mereka untuk perlindungan. Dan sekarang Laika sudah bergabung dengan Ordo. Dia tak boleh ragu. Dia harus memberikan segalanya. Kenneth mengganti topik, bertanya kenapa mereka dikirim ke barat. Jack berkata dia mendengar aktivitas monster di wilayah itu terus meningkat tanpa henti, dan bala bantuan dibutuhkan. Laika menyadari kereta itu penuh kesatria, artinya mereka mengirim banyak orang. Tapi dia penasaran, apakah semua orang lain di sini hanyalah rekrutan? Kenapa Kenneth ikut? Kenneth menjelaskan itu bukan karena dia rekrutan. Fran memerintahkannya mengikuti Laika dan mengawasi kekacauan yang dia sebabkan. Laika membeku, bingung, lalu menoleh ke Jack dan bertanya tentang sesuatu yang mengganggunya. Dia bersumpah untuk tetap perjaka seumur hidup. Apakah itu benar-benar berpengaruh? Jack tampak sedikit bingung, tapi Laika bersikeras dia tak berhenti memikirkannya. Itu aneh. Jack menjelaskan bahwa sumpah tidak bekerja seperti itu. Jika seseorang menyerahkan sesuatu yang sepele, Tuhan takkan memberikan kekuatan yang sama. Sumpah keperjakaan berbeda. Itu terikat pada orang-orang yang menginginkanmu. Pada dasarnya, jika kau berpikir kau pria idaman dan 1 miliar wanita akan mengejarmu, maka meninggalkan semua itu sangat besar. Laika bergumam bahwa itu membuatnya terdengar seperti mesum. Jack menambahkan bahwa yang penting adalah seberapa berharga persembahan itu bagimu. Dia menunjuk Fran sebagai contoh. Dia menyerahkan makanan. Baginya, itu bukan sekadar soal bertahan hidup. Jelas ada makna yang lebih dalam. Itulah sebabnya kekuatannya begitu besar. Sekarang, Laker memikirkan Arthur.
menyerahkan gender. Bagaimana tepatnya cara kerjanya? Semua orang terdiam sejenak. Lalu Jack mengungkapkan bahwa Arthur sebenarnya seorang putri. Sudah kuduga. Pinggul lebar itu tak menipu siapapun. Kenneth menjelaskan bahwa Arthur dipilih dari keluarga kerajaan. Kapten sebelumnya adalah saudara tirinya. Dan saat dia meninggal, Arthur mewarisi jabatan itu. Sepanjang hidupnya, dia adalah putri yang dimanja dan halus. Jadi meninggalkan gender, sesuatu yang terikat pada identitas, penampilan dan perannya, sangatlah berarti. Laker menyadari itu menjelaskan bagaimana dia mendapatkan kekuatan sehebat itu. Tetap saja, dia merasa beberapa sumpah seharusnya lebih keras. Dia mengira orang akan memotong telinga, kehilangan pendengaran, mencungkil mata, kehilangan lidah, pengorbanan sungguhan. Sejauh ini, semua orang menyerahkan sesuatu yang kecil. Ya, kecuali Jack. Sumpahnya benar-benar brutal, penderitaan murni. Mereka bertiga tertawa dan sedikit saling mengejek. Bahkan Jack ikut bergabung ketika tiba-tiba pintu bergeser, terbuka, dan seorang pria bertopi masuk. Ternyata dia kondektur. Berterima kasih kepada semua kesatria Ordo karena hadir hari ini untuk melindungi kereta. Dia memperkenalkan diri sebagai Duga. Dan tepat saat itu, wanita di dekatnya tampak bingung, menoleh ke belakang dan bertanya-tanya siapa. Dia. Pada saat itu, pria mencurigakan bertopi itu mengayunkan lengannya. Dan dalam sekejap, dua orang tertusuk dan dicengkeram menembus dada. Jack melompat, menghindari serangan yang meledak dari lantai, merobek kursi-kursi. Tapi saat itu, beberapa kesatria sudah mati. Jujur, cuma umpan meriam total. Tak berguna. Laika panik. Bertanya apa yang baru saja terjadi dan melihat mayat-mayat tertusuk duri di mana-mana. Kesatria lain mulai berubah wujud tepat di sana. Mereka yang tidak langsung mati menggeliat menjadi makhluk aneh berkulit biru. Kenneth berteriak pada Laka agar mundur, tapi astaga, lengan sialannya lepas lagi seperti figur Lego yang hancur. Dia berteriak frustrasi, sementara Jack terguncang bertanya, apakah semua orang berubah menjadi iblis? Duga membungkuk dan berkata, Jack, tepat sekali. Dia memperkenalkan diri sebagai pelayan Lord Tempest dan Magus Agung. Dan tentu saja, siapapun yang menentang jalan mereka harus diantar secara pribadi menuju kematian. Kenneth langsung menyadarinya. Itu kekuatan yang sama dengan makhluk sebelumnya yang mengubah mayat dan monster menjadi kekejian. Itu memastikannya orang ini terhubung dengan Sang Magus. Dan masalahnya sekarang, Laika berantakan. Sebagian lengannya hilang. Salah satu monster yang berubah menerjangnya dari belakang, tapi Kenneth mencabut pistolnya dan meledakkan kepalanya di udara. Dia berteriak memanggil Jack yang bergegas mendekat dan mengaktifkan penyembuhannya. Tiba-tiba, jeritan peri bercahaya muncul. Perjaka abadi benar-benar memakai sihir peri. Dia berlutut, mengambil lengan yang terputus, dan berkata tak ada yang tak bisa dia sembuhkan. Dia menempelkannya kembali, melepaskan cahaya keemasan, dan begitu saja, Laika pulih, dan rasa sakitnya hilang. Laika tercengang. Dia bisa mengendalikan tubuhnya lagi sepenuhnya, seolah tak pernah terluka. Tapi kemudian, sesuatu menarik perhatian mereka. Doga, tanpa kepala, sedang bertepuk tangan. Dia berkata bahwa untuk manusia biasa, kemampuan mereka luar biasa, tapi sayang sekali. Bahkan setelah diasah begitu lama, mereka tetap akan mati seperti setiap Satria Ordo lainnya. Kepalanya terbentuk kembali, dan dia menyatakan ini sebuah tragedi. Tapi inilah akhir mereka. Monster mengerumuni dari mana-mana. Pasukan itu saling bertatapan. Jack menejang ke pertarungan jarak dekat. Kenneth membuka tembakan, sementara Lika hanya menghindar mati-matian. Masalahnya, Jack menyadari Doga terlalu cepat dan semua yang berubah tampak lebih kuat dari sebelumnya. Dari belakang, Duga meminta maaf dengan nada mengejek, memperingatkan
bahwa jika mereka tidak menangani makhluk-makhluk ini, semua warga sipil dan sisa kereta akan mati. Dan tentu saja, Lika akan melakukan tindakan paling bodoh yang mungkin. Dia meraih tangan Duga, berteriak bahwa dia seorang kesatria dan harus sadar pada kenyataan. Tapi saat dia berteriak, bilah Jack menembus kepala iblis itu. Jack membentaknya. Begitu manusia menjadi makhluk, tak ada jalan kembali. Ordo kesatria ada untuk melindungi yang hidup. Dan karena itulah dia harus siap mengorbankan rekan. Jika dia tak bisa melakukan itu, maka dia tak pantas berada di sini. Lika terguncang oleh kebenaran yang jelas itu, sementara Kenneth menyuruhnya tenang, berkata dia akan menangani keadaan di sini sementara yang lain melindungi warga sipil. Di sisi lain, gadis itu menangis. Lika memperhatikannya, menariknya mendekat, dan berlari menuju pintu. Di gerbong berikutnya, dia menerobos masuk, memperingatkan semua orang bahwa ada iblis di belakang dan mereka harus lari. Para penumpang mulai mengungsi dalam kepanikan, tapi seorang ibu, pada dasarnya pabrik anak, sudah punya 3 anak, 1 terikat di punggungnya, dan tampaknya 1 lagi di perutnya. Tepat saat itu, pintu meledak. Dia membeku ketakutan saat salah. 1 makhluk menerobos masuk. Keluarga itu hanya berdiri di sana, menunggu seseorang menyelamatkan mereka. Beruntung bagi mereka, sang protagonis ada di sana. Sial bagi mereka, sang protagonis juga lemah. Atau mungkin tidak kali ini. Dia melancarkan tendangan, mencabut pedang kebesaran itu lagi, dan menyatakan dia takkan membiarkan siapapun terluka. Dengan 1 tebasan, dia praktis membelah gerbong kereta, meninggalkan monster-monster di belakang saat dia melompat maju untuk bergabung kembali dengan yang lain. Dova terkekeh, berkata bocah itu, lumayan juga. Kereta yang terlepas terus melaju dengan aman, sementara Lika mengumumkan bahwa warga sipil tak perlu khawatir lagi. Tapi Dova menyadari sesuatu yang aneh. Dari penyelidikannya, seharusnya tak ada siapapun dengan kekuatan perwira di sini, selain para komandan. Lika membentaknya agar diam, berkata dia akan membunuhnya. Dova bahkan tampak sedikit terkejut, meminta setidaknya diizinkan menyelesaikan ucapannya. Dia meminta maaf, berkata dia berharap perjalanan ini akan luar biasa, dan mencoba menyiapkan sesuatu yang istimewa. Tapi, tampaknya rencananya kurang berhasil. Orang ini terlihat seperti penjahat Dragon Ball Z murni, sementara bocah kita dengan rambut liarnya tampak cocok di acara yang sama. Laika memanggilnya bajingan lagi, tapi Jack menyuruhnya tenang dan melihat lebih cermat. Mereka harus mencari tahu apa rencana orang ini terhadap semua mayat itu, karena menyerbu sembarangan bisa membuat mereka semua terbunuh. Semua orang ingin Duga mati, tapi mereka harus cerdas menghadapinya. Duga menyeringai, berkata dia sebenarnya terguncang. Jika tadi dia tidak tetap tenang, dia pasti sudah mati. Sayangnya, dia sekarang harus membentuk ulang rekan-rekan mereka yang gugur menjadi sesuatu yang menarik. Jack menerjang maju, menghindari 1 tentakel, menebas yang lain, mengelak dari 2 lagi, sementara Kenneth menembakkan peluru dari jarak jauh. Leka, sementara itu, terjebak seperti biasa, dengan lengan dan kakinya terikat. Namun seperti biasa, begitu kekuatannya berkobar, salahnya selesai. Duga memperingatkan mereka bahwa serangan frontal takkan berhasil. Tapi Jack kini berhadapan langsung, berkata, kita lihat saja nanti. Dia menebas, tapi Duga berubah menjadi gumpalan lendir dan menyelinap keluar pintu, melarikan diri. Jack berlari mengejarnya. Tapi saat dia mencapai kabin berikutnya, tempat itu kosong. Dia bertanya-tanya apakah Duga benar-benar kabur, tapi dia yakin. Mustahil semudah itu. Dia pasti bersembunyi di dekat sini. Di pintu masuk salah satu kabin, jejak darah mengarah ke depan. Jack mengikutinya dan menemukan kondektur asli. Tak sadarkan diri, dia meraihnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi pria itu tidak merespons. Jack mencoba menggunakan penyembuhan perinya,
Tapi tiba-tiba, pria itu menusuk lengannya, berubah dari ekspresi kesakitan menjadi seringai bengkok, tertawa seperti orang gila. Jack menghantamnya keras, mematahkan lehernya. Tapi tubuh yang terpelintir itu terus tertawa. Berkata para kesatria, begitu mudah ditipu. Jack terhuyung kesakitan saat sosok itu makin berubah, menumbuhkan kepala-kepala menjijikkan dan mengejek bagaimana kesatria selalu bersikeras menyelamatkan semua orang. Kembali keduga, dia berkata dia mempelajari trik itu dari kakaknya. Lalu duga lain muncul dari lantai, membawa iblis di bahunya. Jack mengutuk mereka sebagai bajingan dan bersumpah untuk membunuh mereka. Tapi dia kembali terkena serangan. Sekali di kepala, sekali di dada. Makhluk itu mencibir, berkata yang satu ini bodoh dan harus dilempar keluar jendela. Adik pengintai itu, Dolce, menjelaskan bahwa mereka sudah membuang tubuh kondektur sejak lama. Dia hanya menyamar sebagai dirinya. Kenneth bergegas masuk, memanggil nama Jack. Dia melihat Jack tercabik-cabik, lalu menatap tajam kedua monster itu. Mereka mengejeknya, berkata ini salah Jack sendiri karena begitu bodoh. Mereka tertawa melihat betapa lucunya kesatria resmi bisa mati semudah itu. Tapi seringai mereka lenyap ketika cahaya ungu memotong lengan mereka. Seperti mentega, daging mereka terbelah, dan mereka mulai menggeliat kesakitan. Sang protagonis melangkah maju, aura menyala-nyala, menyatakan bahwa kali ini si pemula yang akan menyelesaikannya. Di belakang, Kenneth mencoba membantu Jack berdiri, tapi lukanya terlalu dalam. Dia memanggil Neve, dan wow, kekuatan Jack bahkan aktif tanpa sadar. Itu cukup berguna. Tapi dia menjelaskan bahwa saat Jack tidak sadar, penyembuhannya memakan waktu jauh lebih lama. Sementara itu, Dolce mulai membentuk ulang lengannya. Dan Doga berkata bahwa beberapa manusia benar-benar arogan secara konyol. Berhadapan dengan dua kesatria eksekutif memang akan menarik. Kedua pihak saling menatap, langit-langit retak, dan Dolce menyarankan mereka membawa pertarungan ini keluar. Baru saat itu kedua pihak bisa mengerahkan kekuatan penuh. Mereka berkata dia harus menghadapi orang ini, atau Sandra yang tersisa mungkin dalam bahaya. Kenneth menjawab bahwa tak apa, dia akan mengawasi Jack. Pada saat itu, Leka menuntut tahu apa yang mereka incar. Doga menjawab bahwa tujuannya hanyalah mengantar para kesatria hebat ini menuju perjalanan kematian. Lagi pula, mereka dilarang menuju barat. Laika mendesaknya, bertanya ada apa di tempat itu. Dova menjawab dingin bahwa dia tak perlu tahu karena dia akan mati di sini juga. Kereta memasuki terowongan, menenggelamkan semuanya dalam kegelapan. Laika merasakan gerakan. Kelelawar, aneh, menukik ke arahnya. Awalnya, mereka tidak tampak kuat, dan dia menebas mereka. Tapi jumlah mereka jauh lebih banyak dari dugaan. Dan dia mendapat firasat mengerikan bahwa seseorang mengendalikan mereka. Satu menukik ke punggungnya sampai sebuah peluru menghancurkannya di udara. Kenneth. Laika mengira dia akan terjebak seperti orang bodoh menjaga. Bu Jack, tapi ternyata dia ada di sini. Laika mulai mengatakan sesuatu, tapi Kenneth memotongnya. Tak mungkin Laika menang sendirian. Jika mereka pergi dan bertarung bersama, mereka semua akan berakhir mati. Doga muncul lagi, menyatakan disinilah perjalanan mereka berakhir. Dia menghantamkan telapak tangannya ke tanah, memanggil gelombang monster yang menyerbu ke arah Laika. Tapi Laika berdiri tenang, seringai tipis di wajahnya, dan berkata, ini takkan semudah itu. Lalu entah dari mana, dia mencengkeram wajah Kenneth dan melemparkannya langsung ke arah serangan. Dua bersaudara itu terpaku saat Kenneth membelah jalan, mencabik-cabik monster-monster. Mereka menuntut tahu bagaimana Laika bisa tahu. Laika menjawab bahwa kesatria harus menaruh kepercayaan mutlak pada rekan mereka. Dia tahu Kenneth tidak berbohong saat berkata akan melindungi Jack, dan karena Kenneth juga berkata dia mengandalkannya, jelas dia tidak berbohong. Kepastian itu saja sudah cukup bagi Laika. Sekarang dia menggeram bahwa
mereka tamat karena rekannya tidak berbohong. Dia menerjang duga, mencengkeram wajahnya, dan membantingnya ke dinding. Bertanya, bagaimana rasanya dibunuh oleh kesatria pemula. Dova memanggil nama Tempest, tapi saat itu tubuhnya sudah terjepit di dinding ketika kereta melaju ke depan. Wujudnya hancur berantakan, runtuh menjadi genangan lumpur. Leica menyatakan bahwa mungkin dia tak bisa melindungi Jack, tapi dia memastikan bajingan itu tak akan pergi hidup-hidup. Tubuh itu hancur lenyap dan transformasi Leica memudar. Tapi kemudian, sial di depan, dia melihat orang aneh lain berdiri di rel, memegang kapak besar. Dia memanggil Kenneth, berkata ada seseorang di rel. Saat melihat lebih dekat, mereka sadar itu sebenarnya wanita bertubuh seperti tank, memegang sesuatu yang lebih mirip palu raksasa. Dia tak lain adalah Bridget, Komandan Divisi ke-6. Untuk kalian yang suka tipe ibu berotot, dia menghantam rel dengan keras, menciptakan penghalang es yang menghentikan kereta sepenuhnya. Divisinya mengalir masuk di belakangnya, dan dia menyerbu ke dalam kabin. Dia tak membuang waktu sedetik pun, mencengkeram Jax, menampar wajahnya, dan menuntut dia mulai bicara. Jax perlahan sadar, merasakan kehadiran yang familiar, hanya untuk bertemu tatapan galaknya yang menuntut jawaban. Pria itu memanggilnya entah kakak perempuan atau yang mulia. Dan jujur, aku agak bingung karena kedua terjemahan muncul. Mereka berdua saling menatap dengan aura kakak perempuan besar menggantung di udara. Tepat di luar, orang-orang menyaksikannya berbicara dengan Jack, masih tak percaya. Tunggu, mereka benar-benar memanggil orang berotot ini dia laki-laki? Tidak mungkin, penulis ini sedang bermain api. Dia perempuan atau laki-laki, aku bahkan tidak tahu lagi. Bridget menghadap mereka berdua dan berkata, sepertinya merekalah yang menangani makhluk-makhluk itu. Selain itu, tampaknya Doga benar-benar Tempest, pelayan iblis. Keduanya mengangguk, membenarkannya, dan Bridget memerintahkan semua orang untuk kembali ke markas dan melaporkan pemusnahan itu. Bala bantuan sangat dibutuhkan. Dia juga memerintahkan mereka melacak separuh kereta lain yang membawa warga sipil dimanapun itu berakhir. Lalu Bridget berbalik, menyuruh mereka ikut dengannya. Dia punya dugaan di mana sumber semua ini berada, dan sudah waktunya menanganinya. Leica bertanya apakah ini ada hubungannya dengan boneka tali yang pernah dia temui, dan apakah orang itu benar-benar seterkenal itu sampai Bridget mengenalinya. Kenneth mengakui dia bukan ahli, tapi menjelaskan bahwa kisah itu cocok dengan legenda lama tentang penyihir dari masa lampau. Orang yang konon membuka robekan besar pertama di langit, memanggil Raja Iblis. Dialah penyihir iblis yang dikenal sebagai Komandan Tempest. Sekarang mereka meluncur di atas pasir dengan perahu bertenaga sihir, sementara Bridget menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dan kisah-kisah itu, iblis yang mereka hadapi kemungkinan besar Tempest, dan dia seharusnya berada di dalam istana surgawi iblis. Leica bertanya apakah ini bukan cuma dongeng. Kenneth cepat mengoreksinya. Tidak, makhluk-makhluk ini nyata. Bridget menjabarkan. Ketika para kesatria dewa berhasil menghentikan Raja Iblis, bagian-bagian tubuhnya terpotong. Setiap bagian menjadi monster baru, semuanya dengan kecerdasan luar biasa. Tentu saja, monster-monster itu menyebabkan bencana tak terkira. Satu bisa mengendalikan waktu dan memanggil kilat tak terhitung sekaligus. Yang lain memiliki api begitu ganas hingga bisa melelehkan seluruh kota. Yang lain melepaskan banjir tanpa kendali, dan yang berunsur bumi bisa membelah benua dengan sekali kepakan sayap. Para kesatria dewa di era itu tak punya peluang melawan mereka. Itulah sebabnya kuil-kuil dibangun di kutub untuk menyegel mereka. Masalahnya, di menara tempat iblis surgawi ini diikat, penyebaran miasma sangat luar biasa. Contoh bagusnya adalah tanah tempat mereka berdiri sekarang. Dulu ini tanah subur dan hijau. Tapi dengan iblis air disegel di menara itu, semua nutrisinya tersedot habis, mengubahnya menjadi gurun. Dan di sana, seseorang melakukan kontak dengan pria yang menciptakan iblis.
Bahkan para petinggi di barak khawatir salah satu tetua kuno telah bangkit kembali, atau ada seseorang yang bekerja di bawah perintah Tempest. Jika salah satu makhluk menyebut namanya keras-keras, maka sebaiknya diasumsikan mereka tidak berbohong, terutama karena Tempest adalah orang yang membawa bencana besar pertama ke dunia ini. Skenario terburuk bagi umat manusia adalah dia memicu bencana yang sama sekali lagi. Mendengar semua ini, Laika bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan menghadapi seseorang sekuat itu. Bridget menjawab blak-blakan, mereka akan segera mencapai kuil bawah tanah yang tersembunyi di wilayah ini. Tiba-tiba, ikan pasir yang menarik perahu mereka goyah, dan mereka terjun ke dalam kegelapan mutlak. Bulan merah menjulang di atas. Bagus, aura kilas balik Griffith. Pergi sana. Laika merasa pernah melihat ini sebelumnya. Aku juga pernah melihatnya. Baginya, rasanya anehnya nostalgis. Di dalam pikirannya, suara samar bergumam, terlalu sulit dipahami. Lalu sesuatu menyembur dari bawah perahu mereka, melemparkan mereka semua lurus ke arah kuil. Laika akhirnya menempel pada langit-langit seperti orang bodoh. Kembang api meledak dalam gelap, dan sebuah suara menyambutnya dengan hangat, berkata betapa senangnya mereka bisa bertemu lagi, mengingatkannya bahwa terakhir kali mereka bersilangan jalan adalah melalui boneka tali. Laika tidak mengerti dan mencoba memahami apa yang dibicarakan orang ini ketika tiba-tiba dia mengingat wajah itu, wajah yang pernah berbicara dengannya. Tanpa ragu, ini pasti penyihir iblis Tempest. Sebelum dia bisa bertindak, Bridget mengayunkan palu raksasanya ke arahnya, tapi Tempest menghindar dengan mudah, tak terganggu. Dia berkomentar bahwa kesatria dewa tak berubah sedikit pun sejak zaman kuno, masih barbar dan sederhana. Bridget menuntut tahu apakah dia benar-benar Tempest dan memperingatkannya bahwa dia bahkan seharusnya tidak berada di wilayah ini. Lebih baik dia pergi sekarang. Tapi Tempest menolak. Dia berkata, dia telah melakukan eksperimen tak terhitung. Dan sekarang, saatnya tiba untuk mewujudkan mimpinya. Di belakang kastel, bulan bergetar dan tiba-tiba hujan mulai turun di seluruh gurun. Semua orang terkejut, menyebutnya mustahil. Tapi Tempest menyeringai, berkata itu berarti tepat seperti dugaan mereka. Dia sudah membangkitkan iblis surgawi air, Lord Vibble. Semua orang membeku dalam ketakutan saat tetesan jatuh. Aku mengharapkan sosok seperti dewa. Sebaliknya, yang keluar adalah loli kecil dengan boneka beruang di tangan. Kau tahu dia terlalu kuat kalau desainnya terlihat sekutuk itu. Dia menguap, berkata dia sangat ingin tidur. Sementara Lika bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu benar-benar iblis surgawi? Tempest maju dan menyambutnya kembali, meminta maaf karena membangunkannya. Dia tahu sudah ratusan tahun berlalu, tapi yang dia inginkan hanyalah agar dia memusnahkan keturunan kesatria dewa yang dulu menyegelnya ketika tiba-tiba dia menghantamkan boneka beruangnya tepat ke wajah Tempest. Semua orang berdiri di sana, bingung. Leobol membentaknya, menyuruhnya berhenti mencoba memberi perintah. Dia sudah sangat nyaman dalam tidurnya, jadi kenapa dia membangunkannya? Tempest tampak terguncang, sementara suara dari atas bergumam bahwa ini bukan seharusnya begini. Bridget, sementara itu, memperingatkan semua orang agar tidak lengah. Dia bisa merasakan tingkat miasma iblis yang absurd, memancar dari makhluk ini. Jika dia benar-benar bebas, umat manusia tamat. Tapi kemudian, Veble menyadari sesuatu. Dia melesat lurus ke arah Laika. Tiba-tiba, dia tepat di depan wajah Laika. Manggilnya akurat, dan berkata sudah lama mereka tidak bertemu. Laika benar-benar bingung, dan dia bertanya, kenapa Laika ada di wilayahnya? Dia mengira Laika akan berada di utara. Laika tergagap bahwa dia tak tahu apa yang dia bicarakan. Dia memarahinya, menyuruh kakaknya berhenti bersikap begitu jauh. Rupanya, teknik kebangkitan ini mengambil alih tubuh manusia, bekerja sempurna. Laika semakin ketakutan. Rasanya, semua rahasia mulai terurai. Dari atas, Tempest menyatakan bahwa sekarang semuanya masuk akal. Itulah sebabnya dia merasakan koneksi begitu kuat ke dunia lain melalui bocah ini.
Jelas, ada lebih dari sekadar kontrak sederhana di dalam dirinya. Leica masih terguncang ketika tiba-tiba sebuah serangan menghantam pilar terdekat. Maksanya menghindar. Leopold berkata, ini kebetulan yang lucu menemukan kakaknya di sini tepat setelah dia dibangunkan paksa. Karena mereka bersama, kenapa tidak bermain sedikit demi masa lalu? Dia menyelam ke arahnya di udara saat Leica jatuh, tapi Leica menghantam lengan Bridget. Pada saat yang sama, Vibel melancarkan serangan. Bridget bahkan tak sempat merasakannya sebelum sebagian tubuhnya meleleh. Leica panik, bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dan Jack langsung mengaktifkan penyembuhannya. Seorang peri melesat keluar, membentuk ulang lengannya. Dan Bridget meraih pelunya, menghantamkannya ke Vibel. Tentu saja, tidak sesederhana itu. Palu itu hancur saat mengenai sasaran. Vibel mencibir, berkata dia tidak memanggil mereka untuk bermain, dia hanya memanggil bocah itu. Kenneth yang malang mengeluarkan pistol murahannya. Tapi pelurunya tidak menghasilkan apa-apa. Vibel mulai tidak sabar, berkata mereka sudah mulai mengganggunya. Lalu mana air di sekelilingnya mengembang keluar, membentuk gelembung-gelembung raksasa yang melahirkan monster mengerikan tanpa kepala, mengambang seperti bulan. Dari kejauhan, Tempest menonton dengan gembira, memuji keagungan, kekuatan iblis surgawi. Begitu luar biasa sampai membuat para kesatria dewa terlihat bukan apa-apa. Seseorang mengunyah pastri, dan berkata tuannya tampak sedang sangat senang. Tempest menjawab bahwa melihat iblis surgawi bergerak bebas selalu menjadi salah satu mimpinya. Dan sekarang, itu terjadi tepat di depan matanya. Dia tak bisa menahan kegembiraannya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah iblis surgawi pertama dibangkitkan di dalam manusia. Dia bergumam mungkin sudah saatnya mereka mundur kembali ke kuil utara sebelum keadaan lepas kendali. Tapi tiba-tiba, sesuatu berkilat di langit. Sebuah pedang raksasa jatuh dari atas. Itu dia. Komandan galak berpanggul lebar itu sendiri. Arthur telah tiba. Tempest langsung menyadari masalah besar telah mendarat. Arthur, tangan di pinggul lebarnya dan penuh gaya, memberitahunya bahwa karena dia dan kelompoknya memutuskan membuat kekacauan untuk bawahannya, mereka sebaiknya siap menerima apa yang akan dia lakukan. Tempest membalas tatapannya dengan pandangan mengerikan itu. Di bawah, Arthur melihat Bridget berjuang melawan Vibel. Pada saat yang sama, Karen muncul di belakangnya. Dan dia bertanya, apakah dia bisa bertahan selama 3 menit. Dia bertanya melawan siapa, dan Arthur menjawab datar, melawan iblis surgawi. Setelah itu, dia akan menanganinya sendiri. Tempest menonton dengan tertarik sampai Arthur memanggilnya langsung. Dia meminta maaf, tapi karena jelas dialah pemanggil iblis yang dibicarakan semua orang, dia memberinya satu kesempatan. Berjanjilah sekarang untuk tidak membuat masalah lagi, dan dia akan memaafkannya. Tentu saja, dia tertawa, mengedipkan mata, dan berkata dia tak bisa membuat janji itu. Bajingan itu melayang pergi, bersinar dengan aura ala Dragon Ball. Arthur tidak akan membiarkannya lolos. Dia memicu ledakan kekuatan seperti bintang, melesat mengejarnya saat bentrokan mereka menyala. Sementara itu, Kieran mendarat di belakang Leica dan bertanya apakah dia memahami apa yang terjadi. Tugas mereka sederhana, tahan iblis surgawi selama 3 menit sampai komandan kembali. Leica tampak terguncang, tapi Kieran menyuruhnya sadar. Makhluk-makhluk itu datang. Gelombang pertama menyerbu maju. Kieran mengayunkan pedangnya dengan mulus. Sementara Leica sudah terkena tebasan di punggung. Jack merapal sihir perinya, memanggil penghalang yang memberi penyembuhan terus-menerus. Momen RPG sempurna. Penyembuh memasang area AoE. Leica menghindari monster terapung berkepala bulan. Sementara Bridget menghancurkan mereka. Tapi masalahnya adalah, air itu tidak hanya melukai mereka. Ia juga meregenerasi mereka hampir seketika. Dari panel ke panel, Leica berubah wujud, melepaskan kekuatan apinya untuk mengepung para binatang itu. Tapi bahkan begitu, mereka menembus apinya. Akhirnya, pistol Walmart milik Kenneth benar-benar mulai memberi dampak. Leica berterima kasih padanya, tapi Kenneth memarahinya.
berhenti membakar kekuatanmu seperti itu. Dengan laju begini, dia akan tumbang. Lagi pula, api melawan iblis air itu sia-sia. Dia hanya membuang energi. Laika menyadari hal yang jelas tepat saat Karen mengisi tombak petirnya. Dia menghantamkannya ke tanah, memerintahkannya menunjukkan kekuatan penuh. Petir meledak ke atas. Pada saat yang sama, Bridget menurunkan palu kematian musim dinginnya, menghantam bumi, dan melepaskan gelombang es. Tanpa ragu, bersama-sama, petir dan embun beku menghantam Vebel yang melayang malas di dalam masa air, menguap dan berkata, larva-larva ini benar-benar mulai membuatnya kesal. Dia mengangkat tangan dan menyatakan dia sudah muak. Tiba-tiba, semua mananya berkumpul menuju tubuhnya. Wujudnya bercahaya biru, dingin di dalam air saat Karen menyadari dia menyerap setiap serpihan aura dan memperkuat kekuatannya. Kini, pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Lika, dalam wujud berubah, hanya bisa mengingat kembali apa yang dia katakan. Dia memanggilnya kakak, dia tak mengerti, dia manusia, dia kesatria dewa. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan makhluk mengerikan ini yang menyeringai kepadanya? Dia berteriak padanya agar berhenti menatapnya, seolah mereka saling kenal. Lalu, semua orang merasakan sesuatu yang aneh. Laika mencengkeram kepalanya, menggeliat seolah sesuatu yang tak terpahami sedang merobek pikirannya. Rasanya ada suara di dalam kepala Laika, dan dia menuntut tahu apa yang suara itu lakukan di sana. Dan kemudian, seperti Sukuna sendiri, suara itu memanggil, memberitahunya bahwa jika bocah itu benar-benar, seperti yang dia kira, menjatuhkan Fable, seharusnya mudah. Karen berteriak agar semua orang bersiap. Dari puncak kastel bulan, Vebel turun lurus ke arah Kenneth. Yang malang, yang terlemah di antara mereka. Dia menembakkan beberapa tembakan. Tapi lewat pantulan air, dia mengunci Kenneth. Muncul entah dari mana dan menampar wajahnya. Jujur, itu masih penuh belas kasih. Tamparan, bukan meledakkan tengkoraknya. Bridget menyerbu untuk serangan. Palu khasnya mengenai tepat sasaran dan nihil. Tak ada efek sama sekali. Terkejut, dia nyaris tak sempat bereaksi sebelum Vebel dengan santai mengulurkan tangan dan mendorongnya mundur seolah bukan apa-apa. Jack memanggil sang putri yang meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan menyuruhnya fokus pada penyembuhan. Pria malang itu tak sempat mengatakan apapun lagi. Dia mengangguk. Patuh sementara Laika gemetar hebat, masih berusaha memahami apa yang terjadi, dan kenapa rasanya kepalanya akan terbelah. Sebuah kekuatan bangkit di dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dia kendalikan. Tepat saat itu, Vebel menyadarinya dan bergerak. Untuk pukulan penutup, Laika berhadapan dengannya saat dia menyeringai. Lalu, dia menghantamkan tangannya ke dada Laika, merobek lubang besar di tubuhnya. Dia terpental. Jack dengan putus asa mengaktifkan penyembuhannya, tapi jelas itu tidak cukup. Sampai sihir peri itu tiba-tiba membentuk ulang rongga dadanya dalam sekejap. Mantranya benar-benar curang, tapi Vebel hanya menatap rendah padanya. Dengan hina, berkata dia belakangan ini menjadi lemah. Saat itulah suara di kepala Laika memberitahunya waktunya telah tiba. Dia harus berhenti melawan dan menyerahkan semuanya. Laika panik, bertanya siapa orang ini sebenarnya dan apa yang sedang terjadi. Suara itu bersikeras, dia bukan iblis surgawi. Sementara itu, Tempest masih melarikan diri dengan Arthur mengejarnya dari dekat. Dia bergumam bahwa Arthur terlalu gigih, menyarankan agar dia menyerah saja. Arthur membalas bahwa dia sudah menyebabkan terlalu banyak masalah, jadi sudah adil jika dia membalas budi. Tiba-tiba, dia menghunus bilahnya, dan dengan satu tebasan, kaki Tempest lenyap. Tempest berteriak bahwa dia kejam, menebasnya tanpa ampun bahkan tanpa berkedip. Arthur menjawab dingin bahwa itu jelas. Dia tahu jika Tempest kabur, dia akan terus membangkitkan iblis surgawi. Tempest menyadari Arthur sepenuhnya berniat membunuhnya apapun yang terjadi. Dia mengejeknya
bertanya apakah Arthur tidak mengkhawatirkan rekan-rekan yang dia tinggalkan. Semakin lama dia membuang waktu di sini, semakin besar kemungkinan dia kembali dan menemukan mereka semua mati. Dia akan terus kabur sementara Arthur tersiksa oleh pilihan itu. Arthur, namun, bersumpah bahwa dia akan membunuhnya dan tetap kembali tepat waktu untuk menyelamatkan sekutunya. Dengan itu, dia melepaskan tebasan penyegel, seperti pedang cahaya penyingkap di Yu-Gi-Oh! Nebas menembusnya. Kepalanya jatuh, tubuhnya tercabik, berkeping-keping. Tapi bahkan begitu, dia tersenyum, berkata sedih, rasanya berada dalam kepingan. Tapi dia akhirnya akan beregenerasi. Dia mengucapkan selamat atas kemenangannya dalam pertempuran, tapi mendoakan semoga beruntung menyelamatkan teman-temannya. Arthur menatap tajam, lalu langsung berbalik, melesat menuju pasukannya. Dia tahu sekarang tak ada waktu tersisa. Dia harus menolong mereka. Sejak dia memberitahu Karen bahwa dia butuh 3 menit untuk mengejar Tempest sampai sekarang, saat dia kembali, baru 2 menit 50 detik berlalu. Tapi saat dia tiba, setiap satu dari rekan-rekannya tergeletak mati di tanah, dan iblis surgawi berdiri di sana menyeringai, praktis meminta like untuk video ini.